Pemuda miskin desa temukan seorang wanita memakai kursi roda yang terjebak di tengah hujan. Saat ia menolongnya dan mengantarnya, ia dibuat syok karena wanita itu ternyata istri CEO. Matahari sore mulai merangkak turun di ufuk barat, menebar cahaya keemasan yang menyapu permukaan sawah menghijau di desa Sungai Rindang. Namun bagi Anton, keindahan senja itu tak lebih dari latar belakang bagi kepedihan hatinya yang semakin menjadi. Kakinya menapak berat di jalan setapak berdebu, seolah-olah setiap langkahnya dibebani oleh segunung kekecewaan. Di saku celananya yang sudah usang, terselip selembar surat penolakan yang ia terima siang tadi, surat kelima dalam sebulan terakhir. "Maaf, lowongan untuk posisi tukang bongkar muat di gudang sudah terisi," bisiknya lirih, menirukan suara mandor di kota yang menolaknya dengan pandangan merendahkan. "Atau mungkin kau pikir kami akan menerima orang yang cuma lulusan SMP?" Anton menghela napas panjang, menatap langit yang mulai berubah kelabu. Awan-awan gelap mulai berarak, pertanda hujan akan segera tiba. "Sepertinya nasibku memang harus begini selamanya," gumamnya putus asa. Dia berjalan menyusuri jalan kampung yang sepi, melewati rumah-rumah warga yang sebagian sudah mulai menyalakan lampu. Dari sebuah warung pojok, tercium aroma gorengan yang menggoda, membuat perutnya yang kosong keroncongan. Anton mengeluarkan recehan terakhir dari sakunya, menghitungnya dengan cermat. "Masih cukup untuk 3 biji tempe dan segelas teh," batinnya sambil mendekati warung itu. "Lagi pulang dari mana, Anton?" sapa Bu Siti, pemilik warung, dengan wajah ramah. "Dari kota, Bu." "Coba cari kerja lagi," jawab Anton sambil tersenyum getir. Bu Siti menghela napas simpatik. "Sudah, jangan khawatir, Nak. Rezeki itu ada yang mengatur. Yang penting kau tetap semangat dan jangan putus asa." "Tapi Bu, aku sudah coba kemana-mana. Di sawah, upahnya hanya cukup untuk makan. Di kota, mereka memandang rendah penduduk desa seperti kami. Kadang aku bertanya-tanya, apa gunanya aku bekerja keras setiap hari jika hasilnya hanya cukup untuk bertahan hidup?" "Bersabarlah, Anton. Ingat, orang sepertimu yang jujur dan pekerja keras, pasti akan dapat jalan suatu hari nanti." Bu Siti membungkuskan gorengan tambahan. "Ini untukmu, makan yang cukup." "Terima kasih, Bu," ucap Anton dengan haru, merasakan masih ada kebaikan di dunia ini. Saat ia melanjutkan perjalanan, tetes-tetes hujan mulai berjatuhan. Anton mempercepat langkahnya, berusaha mencari tempat berteduh. Pikirannya masih dipenuhi oleh kegelisahan akan masa depan. Sebagai anak yatim piatu yang ditinggal orang tua sejak remaja, ia harus menghadapi kerasnya kehidupan sendirian. Rumah kayunya yang reot di ujung desa menunggu kepulangannya, sebuah tempat yang meskipun sederhana, tetap menjadi satu-satunya pelindungnya. "Hujan lagi," keluhnya dalam hati sambil mencari perlindungan di bawah atap sebuah warung yang sudah tutup. "Seperti nasibku, selalu datang di saat yang tidak tepat." Dari balik rintik hujan yang semakin deras, matanya yang tajam menangkap sesuatu yang tidak biasa. Sebuah bayangan samar yang tampak kesulitan bergerak di tengah jalan yang mulai becek. Anton menyipitkan mata, berusaha melihat lebih jelas. "Ada apa itu?" gumamnya penasaran. Hatinya tergerak oleh naluri untuk menolong, meski tubuhnya lelah dan pikirannya penuh dengan masalahnya sendiri. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mendekati bayangan itu, melangkah keluar dari tempat berteduhnya dan menerobos tembok hujan yang semakin deras. Jaket tipisnya yang sudah usang dengan cepat basah terkena rintikan air, tapi itu tidak menghentikan langkahnya. Di sanalah, takdir sedang menunggunya, sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya, meski saat ini ia sama sekali tidak menyadarinya. Yang ia tahu, ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, dan sebagai pemuda desa yang dibesarkan dengan nilai-nilai kesopanan dan tolong-menolong, ia tidak bisa tinggal diam. Hujan yang awalnya hanya rintik-rintik kecil, dalam sekejam berubah menjadi curahan deras yang mengguyur tanpa ampun. Anton bergegas mencari perlindungan di bawah atap seng sebuah warung yang sudah tutup, tubuhnya yang lelah bersandar pada dinding kayu yang reot. Dari balik tirai hujan yang pekat, matanya yang tajam menangkap sebuah pemandangan yang membuat hatinya tersentak. Sekitar 50 meter darinya, tepat di tengah jalan tanah yang sudah berubah menjadi kubangan lumpur, terlihat seorang wanita di kursi roda yang sedang berjuang mati-matian. Roda kursinya yang elegan itu ternyata terperosok dalam sebuah lubang yang tersamarkan oleh genangan air keruh. "Ya, Tuhan!"
teriak Anton dalam hati. Tanpa pikir panjang, ia sudah melompat keluar dari tempat berteduhnya, menerobos dinding air yang jatuh dari langit. Jaket tipisnya yang sudah basah segera ia buka, dan dengan langkah cepat ia mendekati wanita itu yang jelas-jelas sedang dalam kesulitan. "Bu! Bu!" panggil Anton dengan suara lantang menembus deru hujan. "Biar saya bantu." Wanita paruh baya itu mengangkat wajahnya yang sudah basah kuyup. Rambutnya yang rapi kini berantakan terkena air hujan. Tapi yang paling menyentuh hati Anton adalah betapa pucat dan lelah wajahnya. Meski demikian, di balik wajah yang lelah itu, Anton masih bisa melihat semacam ketegaran dalam sorot matanya. "Oh, terima kasih, Nak," jawab wanita itu dengan suara yang gemetar menahan dingin. "Roda saya ini terjebak di lubang. Saya sudah berusaha mendorongnya, tapi malah semakin dalam." Anton segera berlutut di genangan lumpur, tanpa peduli celananya yang sudah basah. Dengan tangan telanjang, ia mulai membersihkan lumpur yang mengunci roda kursi. "Sebentar ya, Bu. Saya coba keluarkan dari lubangnya." Dengan tenaga yang cukup besar, Anton berhasil mengangkat bagian depan kursi roda itu keluar dari perangkap lumpur. Namun masalah belum selesai. Jalan di depan mereka adalah tanjakan yang licin, dan hujan masih mengguyur dengan deras. "Bu, ini tidak bisa diteruskan," kata Anton sambil menaungi kepala wanita itu dengan jaketnya yang basah. "Biar saya antarkan Bu pulang." "Rumahnya di mana?" Wanita itu menghela napas. Napasnya terlihat membentuk kabut putih di udara dingin. "Rumah saya, di atas bukit itu, Nak," ujarnya sambil menunjuk ke arah perumahan elit yang letaknya lebih tinggi. "Jauh, dan jalannya menanjak. Kau pasti kecapaian." Anton menggeleng sambil tersenyum hangat. "Tidak apa-apa, Bu. Kaki saya masih kuat. Lagi pula, tidak mungkin saya tinggalkan Bu di sini sendirian dalam keadaan seperti ini." Dengan sekuat tenaga, Anton mulai mendorong kursi roda itu menuju jalan menanjak. Setiap langkahnya berat, kakinya sesekali terpeleset di tanah licin, tapi tekadnya tidak goyah. Wanita di kursi roda itu terus memandanginya dengan perasaan campur aduk, rasa haru, malu, dan terima kasih. "Namamu siapa, Nak?" tanya wanita itu setelah mereka berhasil melewati bagian jalan yang paling curam. "Anton, Bu. Anton Wijaya." "Terima kasih, Anton. Saya Ibu Desi. Kebetulan sekali ada orang baik sepertimu yang lewat di sini." Anton tersenyum sambil terus mendorong kursi roda dengan stabil. "Kebetulan memang sedang pulang dari kota, Bu. Hari ini tidak beruntung, tapi mungkin ini cara Tuhan menunjukkan bahwa saya masih bisa berguna untuk orang lain." Ibu Desi memandangi punggung lebar Anton yang basah kuyup. "Kau mencari kerja di kota?" "Iya, Bu. Tapi seperti biasa, ditolak. Kata mereka pendidikan saya tidak cukup," jawab Anton sambil menghela napas. "Tapi tidak apa-apa, mungkin memang belum rezeki saya." Mereka terus berbincang dalam perjalanan, sementara hujan mulai mereda menjadi rintik-rintik halus. Anton dengan sabar mendorong kursi roda melewati jalan berliku yang semakin menanjak, sambil sesekali bercerita tentang kehidupannya sebagai anak yatim di desa. Ibu Desi mendengarkan dengan penuh perhatian, dan di dalam hatinya, ia mulai merasa kagum pada ketabahan dan kejujuran pemuda-muda ini. Setelah hampir 30 menit berjalan, mereka akhirnya tiba di depan gerbang besi yang megah. Anton hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Villa yang berdiri di balik gerbang itu adalah bangunan terindah dan termegah yang pernah ia lihat seumur hidupnya. "Ini rumah Ibu?" tanya Anton dengan suara bergetar. Ibu Desi mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Anton. Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang dengan selamat." Tapi sebelum Anton sempat memproses keheranannya, pintu utama villa itu terbuka, dan seorang pria berpenampilan necis dengan wajah cemas muncul dari dalam. Takdir telah mempertemukan Anton dengan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah berhasil membebaskan roda kursi dari cengkeraman lumpur, Anton tidak langsung bergerak. Ia berdiri sejenak, menatap Ibu Desi dengan pandangan penuh perhatian. Wanita itu jelas-jelas kedinginan, tubuhnya menggigil tak tertahankan, dan bibirnya sudah membiru. Tanpa ragu, Anton melepas kemeja flanelnya yang sudah basah dan berat oleh air hujan, lalu menyelimutkannya di pundak Ibu Desi. "Bu,
Ini mungkin tidak banyak membantu, tapi setidaknya bisa memberi sedikit kehangatan, ujar Anton dengan suara lembut sambil memastikan kain basah itu membungkus tubuh wanita itu sebaik mungkin. Ibu Desi mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Tapi, kau sendiri akan kedinginan, nak. Anton menggeleng sambil tersenyum. Saya masih muda dan kuat, Bu. Laki-laki desa seperti saya sudah terbiasa dengan hujan dan angin. Ia kemudian berpaling ke arah jalan menanjak yang licin dan berliku. Sekarang, bagaimana kalau kita mulai berjalan? Semakin cepat Bu sampai di rumah, semakin cepat Bu bisa berganti pakaian yang kering. Dengan tekad bulat, Anton mulai mendorong kursi roda itu menuju jalan menanjak. Langkah pertamanya terasa berat, bukan hanya karena beban kursi roda di medan yang sulit, tetapi juga karena tanah berlumpur yang membuatnya hampir terpeleset beberapa kali. Setiap kali roda kursi terjebak di kubangan baru, Anton dengan sabar berhenti, membersihkan rintangan, lalu mendorong lagi dengan tenaga ekstra. Maaf merepotkanmu seperti ini, Anton, ucap Ibu Desi setelah mereka berhasil melewati bagian jalan yang paling curam. Tidak apa-apa, Bu. Justru saya yang bersyukur bisa membantu, jawab Anton sambil menarik napas dalam. Di desa kami, saling tolong-menolong adalah hal yang biasa. Dulu ketika orang tua saya masih hidup, mereka selalu mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ibu Desi tersenyum getir. Ajaran yang sangat mulia. Sayangnya, di kota tempat saya biasa berada, orang-orang justru lebih sering berebut untuk menjadi tangan yang di bawah. Mereka terus berbincang dalam perjalanan. Anton bercerita tentang masa kecilnya yang sederhana namun bahagia, tentang orang tuanya yang petani yang meninggal dalam kecelakaan 5 tahun lalu, tentang perjuangannya menghidupi diri sendiri dengan bekerja serabutan. Ibu Desi mendengarkan dengan saksama, dan untuk pertama kalinya dalam lama, ia merasa benar-benar didengarkan. Kau tidak merasa pahit dengan takdirmu, Anton? Tanya Ibu Desi penuh rasa ingin tahu. Anton menghela napas, matanya tetap tertuju pada jalan di depan. Pernah, Bu. Terutama di tahun pertama setelah orang tua saya meninggal. Tapi kemudian saya sadar, kepahitan tidak akan mengubah apapun. Lebih baik saya bersyukur masih diberi kesehatan untuk bekerja, dan masih ada tetangga yang baik hati yang mau menolong ketika saya benar-benar dalam kesulitan. Hujan mulai mereda menjadi rintik-rintik halus ketika mereka sampai di pertengahan bukit. Dari ketinggian, pemandangan desa di bawah terhampar indah, sawah menghijau, atap-atap rumah sederhana, dan jalan berliku yang baru saja mereka lalui. Anton berhenti sejenak untuk mengambil napas. Indah sekali pemandangan dari sini, gumam Ibu Desi dengan takjub. Iya, Bu. Saya sering datang ke bukit ini ketika ada beban pikiran. Melihat desa dari sini selalu mengingatkan saya bahwa dunia ini masih luas, dan masalah saya sebenarnya hanya kecil. Ibu Desi memandang Anton dengan perasaan baru, sebuah rasa hormat yang dalam. Pemuda-muda ini, dengan segala keterbatasannya, justru memiliki kebijaksanaan yang jarang ditemuinya di kalangan orang-orang kaya yang biasa bergaul dengannya. Anton, ucap Ibu Desi tiba-tiba, apa kau pernah bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik? Pertanyaan itu membuat Anton terdiam sejenak. Tentu, Bu. Setiap orang pasti punya mimpi. Saya ingin sekali bisa sekolah lagi, belajar keterampilan yang berguna, mungkin suatu hari nanti bisa membuka usaha kecil-kecilan. Ia melanjutkan mendorong kursi roda. Tapi saya percaya, segala sesuatu ada waktunya. Yang penting saya terus berusaha dan tidak menyerah. Setelah hampir 45 menit berjuang melawan medan yang sulit, mereka akhirnya tiba di depan gerbang besi yang megah. Anton hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Villa yang berdiri di balik gerbang itu adalah bangunan terindah dan termegah yang pernah ia lihat, dengan taman yang tertata rapi, kolam renang biru, dan arsitektur yang menawan. Ini rumah ibu? Tanya Anton dengan suara bergetar, tak percaya dengan kemewahan yang ada di depan matanya. Ibu Desi mengangguk sambil tersenyum. Iya, Anton. Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang dengan selamat. Kau telah menunjukkan kebaikan hati yang langka hari ini. Tapi sebelum Anton sempat memproses keheranannya atau menjawab ucapan Ibu Desi, pintu utama villa itu terbuka dengan cepat. Seorang pria berpenampilan necis dengan wajah cemas muncul dari dalam, diikuti oleh seorang pembantu yang membawa payung. Desi, akhirnya. Aku sudah sangat khawatir,
teriak pria itu sambil bergegas mendekati mereka. Takdir telah mempertemukan Anton dengan sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan dalam hatinya, Anton sama sekali tidak menyadari bahwa kebaikan sederhana yang dilakukannya hari ini akan membawanya pada petualangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Gerbang besi berukir yang megah itu terbuka dengan sendirinya, seolah-olah mengenali kedatangan pemiliknya. Anton berdiri terpana, takjub sekaligus gamang. Matanya menyapu pemandangan yang sebelumnya hanya ia lihat di televisi atau majalah tua yang ia baca di warung kopi. Taman seluas lapangan bola itu ditata dengan sempurna, dengan rumput hijau yang terpotong rapi, pepohonan hias yang artistik, dan bebatuan alam yang disusun membentuk aliran air kecil. Di kejauhan, kolam renang berwarna biru jernih memantulkan cahaya senja yang mulai muncul setelah hutan reda. "Budi, maafkan aku," ucap Ibu Desi dengan suara lemah namun penuh kelegaan, menyapa suaminya yang kini sudah berdiri di sampingnya. "Pak Budi," pria berpenampilan necis dengan rambut tersisip rapi itu, tak langsung menjawab. Matanya yang tajam memandangi istrinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, memastikan bahwa meski basah kuyup dan terlihat lelah, istrinya tidak apa-apa. Lalu pandangannya beralih ke Anton, yang masih berdiri kaku dengan tangan erat memegang pegangan kursi roda. "Siapa?" Pak Budi mulai bertanya, namun Ibu Desi segera menyela. "Dia Anton, Budi, pemuda baik yang telah menolongku. Kalau bukan karena dia, aku mungkin masih terjebak di tengah hujan di jalan tanah yang becek." Ibu Desi meletakkan tangannya yang dingin di atas tangan suaminya. "Dia mengantarku pulang dengan mendorong kursi rodaku sepanjang jalan menanjak dari bawah." Pak Budi memandangi Anton dengan ekspresi yang berubah. Kecurigaannya berubah menjadi rasa terima kasih yang dalam. "Terima kasih, Nak. Aku tidak tahu harus berkata apa." Ia menghela napas lega. "Istriku ini, dia seharusnya tidak keluar sendirian. Kondisi tulangnya yang lemah bisa memburuk jika terkena dingin terlalu lama." Anton hanya bisa mengangguk, merasa kecil di hadapan pria berwibawa ini. "Sama-sama, Pak. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Sekarang ayo kita masuk dulu," ujar Pak Budi sambil mengambil alih kursi roda dari genggaman Anton. "Kau juga, Nak. Masuk dan keringkan dirimu." "Lina," panggilnya pada seorang pembantu yang berdiri tak jauh. "Tolong siapkan handuk kering dan minuman hangat untuk kita semua." Mereka memasuki villa melalui pintu kayu besar yang diukir dengan motif tradisional yang elegan. Begitu melangkah masuk, Anton kembali terpana oleh kemewahan interior rumah itu. Lantai marmer mengkilap, lampu kristal yang berkilauan, furnitur kayu mahoni yang berkelas. Semuanya berbicara tentang kekayaan yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Di ruang tamu yang luas, Pak Budi dengan hati-hati membantu Ibu Desi pindah dari kursi roda ke sofa empuk yang dilapisi sutra. Anton berdiri dengan canggung di dekat pintu, merasa dirinya tidak pantas berada di tempat seperti ini. Celananya yang berlumpur dan bajanya yang basah terasa sangat kontras dengan kemewahan sekelilingnya. "Silakan duduk, Anton," ujar Ibu Desi dengan ramah, menunjuk ke sofa di seberangnya. "Jangan berdiri saja di sana." Dengan ragu, Anton mendekat dan duduk di ujung sofa, berusaha membuat dirinya sekecil mungkin agar tidak mengotori permukaan sofa yang tampak sangat mahal. "Ceritakan padaku, bagaimana kau menemukan istriku?" tanya Pak Budi sambil duduk di samping istrinya, masih memegang tangan Ibu Desi erat-erat. Anton menceritakan kejadian tadi dengan sederhana, dari bagaimana ia berteduh dari hujan, melihat Ibu Desi yang terjebak, hingga keputusannya untuk menolong dan mengantarkannya pulang. Ia sama sekali tidak membesar-besarkan perannya, bahkan cenderung merendah. "Saya hanya kebetulan lewat, Pak. Dan seperti yang saya katakan tadi, siapapun akan melakukan hal yang sama." Pak Budi menggeleng-geleng kepala. "Kau salah, Nak. Di dunia sekarang, tidak banyak orang seperti kamu. Kebanyakan orang akan berlalu saja, atau mungkin malah memanfaatkan situasi." Ia memandangi Anton dengan penuh minat. "Kau bekerja di sekitar sini?" Anton menunduk, sedikit malu. "Saya hanya pekerja serabutan, Pak. Kadang di sawah, kadang membantu perbaikan rumah. Apa saja yang bisa menghasilkan uang untuk makan. Hari ini sebenarnya saya baru pulang dari kota, mencoba melamar kerja, tapi..." Suaranya pelan, "tidak diterima."
Ibu Desi memandang suaminya dengan makna tertentu. Budi, Anton adalah pemuda yang baik dan jujur. Dia bercita-cita untuk bisa sekolah lagi dan memperbaiki hidupnya. Sementara mereka berbincang, pembantu sudah datang membawa handuk hangat dan 3 cangkir teh panas. Anton menerima handuk itu dengan rasa syukur, mengeringkan rambut dan wajahnya yang masih basah. Kehangatan teh yang ia teguk membuat tubuhnya yang menggigil mulai kembali normal. Anton, ucap Pak Budi tiba-tiba dengan suara serius, kami berhutang budi padamu. Istriku adalah segalanya bagiku. Jika sesuatu terjadi padanya, suaranya tercekat. Aku ingin membalas kebaikanmu. Pak Budi merogoh saku dalam jaketnya dan mengeluarkan sebuah dompet kulit mewah. Dengan gerakan halus, ia mengambil selembar cek dan mulai mengisinya. Anton yang melihat hal itu segera gelisah. Maaf, Pak, kata Anton dengan sopan namun tegas. Saya sangat menghargai maksud baik Bapak, tapi saya tidak bisa menerima uang. Pak Budi terhenti. Pena di tangannya melayang di atas cek. Apa? Kenapa tidak? Karena saya menolong Ibu Desi dengan tulus. Pak, bukan untuk imbalan. Anton menatap lurus ke mata Pak Budi. Orang tua saya dulu selalu bilang, pertolongan yang tulus tidak mengharapkan balasan. Jika saya menerima uang ini, seolah-olah saya menjual kebaikan. Ruangan itu terdiam sejenak. Bahkan para pembantu yang berdiri di samping terlihat terkejut dengan penolakan itu. Ibu Desi tersenyum dengan bangga, sementara Pak Budi memandangi Anton dengan ekspresi yang sama sekali baru, sebuah pandangan penuh rasa hormat dan kekaguman. Pak Budi perlahan mengembalikan cek ke dompetnya. Maafkan aku, Anton. Aku salah paham. Ia berpaling pada istrinya, lalu kembali pada Anton. Tapi izinkan kami membalas kebaikanmu dengan cara lain. Kau bilang tadi kau sedang mencari pekerjaan. Anton mengangguk pelan, hatinya berdebar-debar. Mungkinkah ini kesempatan yang selama ini ia nantikan? Suasana di ruang tamu yang mewah itu mendadak hening. Bahkan detak jam dinding antik di sudut ruangan seolah terdengar jelas. Para pembantu yang berdiri siap melayani di dekat pintu saling memandang dengan mata berbinar penuh keheranan. Mereka yang sudah bertahun-tahun melayani keluarga ini telah menyaksikan banyak orang datang dan pergi, tetapi belum pernah mereka melihat seseorang menolak pemberian Pak Budi dengan begitu tegasnya. Pak Budi sendiri terduduk lebih dalam di sofa empuknya. Wajahnya mencerminkan campuran rasa takjub dan kebingungan. Dompet kulit mewahnya masih terbuka di tangannya. Selembar cek yang hampir selesai diisinya tergeletak di antara jari-jarinya. Maaf, Nak, ucap Pak Budi akhirnya, memecah kesunyian. Bisa kau ulangi apa yang barusan kau katakan? Anton menarik napas dalam. Tangannya yang diletakkan di atas lutut sedikit gemetar, tetapi suaranya tetap tegas dan penuh hormat. Saya berkata, saya tidak bisa menerima uang itu, Pak. Saya menolong Ibu Desi dengan tulus, bukan untuk imbalan. Ibu Desi yang duduk di samping suaminya tersenyum lembut. Ada cahaya kebanggaan di matanya saat ia memandangi pemuda desa yang duduk di hadapannya. Budi, kukatakan padamu tadi, Anton adalah pemuda yang langka. Pak Budi menghela napas panjang, lalu menutup dompetnya dengan gerakan lambat. Selama 20 tahun menjalankan perusahaan, aku telah bertemu dengan banyak orang. Dari karyawan biasa sampai direktur, dari mitra bisnis hingga pesaing. Matanya menatap Anton dengan intens. Tapi belum pernah sekalipun aku menemukan seseorang yang menolak pemberian finansial dengan alasan seperti itu. Anton menunduk, merasa sedikit malu dengan perhatian yang tertuju padanya. Orang tua saya dulu selalu mengajarkan, Pak, bantuan yang diberikan dengan ikhlas tidak boleh mengharapkan imbalan. Jika saya menerima uang dari Bapak, seolah-olah saya telah memperjualbelikan kebaikan. Dan itu akan mengurangi nilai dari pertolongan yang saya berikan. Tapi kau harus mengerti, Nak, bantah Pak Budi lembut. Kami hanya ingin menunjukkan rasa terima kasih. Istriku ini adalah segalanya bagiku. Ia memegang tangan Ibu Desi erat-erat. Jika sesuatu terjadi padanya karena keluar sendirian tadi. Suaranya tercekat, tidak sanggup melanjutkan. Saya memahami perasaan Bapak, jawab Anton dengan bijaksana melebihi usianya. Tapi melihat Ibu Desi sudah sampai di rumah dengan selamat, dan bertemu dengan Bapak yang begitu mengkhawatirkannya, itu sudah lebih dari cukup bagi saya.
Senyuman dan ucapan terima kasih tulus dari Ibu Desi adalah imbalan terbaik yang bisa saya terima. Ibu Desi tiba-tiba menyeka sudut matanya yang berkaca-kaca. Kau mendengarnya, Budi? Pemuda ini, di usianya yang masih sangat muda, sudah memiliki kebijaksanaan yang jarang dimiliki orang-orang dewasa yang kita kenal. Pak Budi mengangguk perlahan. Matanya masih terpaku pada Anton. Ada sesuatu dalam diri pemuda ini yang membuatnya teringat pada dirinya sendiri 30 tahun yang lalu, seorang pemuda desa yang datang ke kota dengan idealismenya, sebelum akhirnya terseret dalam arus materialisme dunia bisnis. Baiklah, ucap Pak Budi akhirnya, dengan suara yang berubah menjadi lebih hangat dan penuh hormat. Aku menghargai prinsipmu, Anton. Dan aku meminta maaf jika tadi usulanku menyinggung perasaanmu. Oh, tidak sama sekali, Pak, bantah Anton cepat. Saya justru tersanjung dengan kemurahan hati Bapak. Hanya saja, saya memang punya keyakinan sendiri tentang hal ini. Prinsip yang patut dihormati, gumam Pak Budi. Ia kemudian berpaling kepada istrinya, dan keduanya seperti melakukan percakapan diam-diam hanya dengan tatapan mata. Setelah beberapa saat, Pak Budi kembali menatap Anton. Kalau begitu, izinkan kami membalas kebaikanmu dengan cara yang berbeda, ujar Pak Budi. Kau bilang tadi kau sedang mencari pekerjaan. Anton mengangguk. Hatinya berdebar-debar. Iya, Pak. Saya sudah mencoba melamar di beberapa tempat di kota, tapi belum berhasil. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang dirimu, pendidikan terakhirmu, pengalaman kerjamu, dan apa sebenarnya cita-citamu? Dengan suara yang kadang-kadang bergetar karena gugup, Anton mulai bercerita. Ia menuturkan tentang kehidupan sederhananya sebagai anak petani, kematian orang tuanya yang meninggalkannya sendirian, perjuangannya bertahan hidup dengan pekerjaan serabutan, dan impiannya untuk suatu hari nanti bisa mengenyam pendidikan lagi dan memiliki masa depan yang lebih baik. Meskipun hidup saya sulit, Pak, saya selalu berusaha untuk jujur dan bekerja keras. Saya percaya bahwa selama kita tidak menyerah dan tetap berpegang pada prinsip yang baik, suatu hari nanti jalan akan terbuka. Pak Budi mendengarkan dengan saksama, tanpa sekalipun memotong cerita Anton. Di matanya, cahaya kekaguman semakin bertambah. Sementara Ibu Desi sesekali mengangguk, mengingat perbincangan mereka selama di perjalanan tadi. Setelah Anton selesai bercerita, Pak Budi berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mendekati jendela besar yang menghadap ke taman. Ia berdiri di sana beberapa saat, seolah-olah merenungkan sesuatu yang penting. Anton, ucapnya akhirnya, berbalik menghadap ke ruangan. Apa kau bersedia menerima tawaran pekerjaan dari kami? Bukan sebagai balas budi, tapi karena aku percaya orang dengan integritas sepertimu adalah aset berharga untuk perusahaan kami. Anton terkesiap, matanya membesar. Bekerja? Di perusahaan Bapak? Iya. Perusahaan kami selalu membutuhkan orang-orang jujur dan pekerja keras. Kami akan memberimu pelatihan dan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuanmu. Air mata mulai menggenang di sudut mata Anton. Ini adalah kesempatan yang ia impikan selama ini, bukan sekadar pekerjaan, tetapi sebuah jalan untuk mengubah nasibnya. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Ini seperti mimpi. Pak Budi tersenyum, senyum pertama yang tulus sejak pertemuan mereka. Kau pantas mendapat kesempatan ini, Anton. Bukan karena kau telah menolong istriku, tapi karena kau telah membuktikan dirimu sebagai orang yang berintegritas tinggi. Ibu Desi mengangguk dengan bangga. Terimalah, Anton. Ini adalah awal yang baik untukmu. Dengan suara bergetar penuh syukur, Anton akhirnya menjawab. Dengan senang hati, Pak. Saya terima tawaran Bapak. Saya berjanji akan bekerja sebaik mungkin dan tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak. Dalam hatinya, Anton bersyukur atas keputusannya untuk menolong wanita tua tadi. Hari ini, ia belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa kebaikan yang tulus, meski dilakukan tanpa pamrih, akan kembali kepada kita dalam cara yang tak terduga. Matahari pagi menyinari jalan beraspal mulus yang mengelilingi kawasan industri tempat PT Budi Sentosa berdiri. Anton berdiri di depan gerbang perusahaan, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang ia beli dengan sisa tabungannya setelah pertemuan dengan Pak Budi dan Ibu Desi. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara gugup dan antusiasme. Dari luar,
Gedung 10 lantai itu tampak begitu megah dan mengintimidasi. Nervous banget, gumamnya pada diri sendiri sambil menyesuaikan dasi murah yang ia kenakan. Anton? Sebuah suara ramah menyapanya dari belakang. Ia berbalik dan melihat seorang wanita paruh baya dengan kacamata dan senyum hangat. Iya, saya Anton. Saya Ibu Maya, Head of HR. Pak Budi sudah memberitahu tentang kedatanganmu. Mari ikut saya. Perjalanan menuju ruang HR di lantai 3 terasa seperti mimpi. Interior yang modern, karyawan dengan pakaian rapi, dan suasana profesional membuat Anton merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Di ruang HR, Ibu Maya dengan sabar menjelaskan prosedur perusahaan, hak dan kewajibannya, serta memperkenalkannya pada sistem kerja. Kau akan mulai sebagai office boy dulu, Anton. Tapi seperti yang Pak Budi janjikan, ini adalah awal. Banyak karyawan kita yang mulai dari posisi ini dan kemudian berkembang. Saya mengerti, Bu. Saya bersyukur mendapat kesempatan ini. Ibu Maya tersenyum. Kerja keras dan integritasmu yang akan menentukan masa depanmu di sini. Oh ya, ini namanya Ricardo, ujarnya ketika seorang pemuda tampan dengan setelan mahal memasuki ruangan. Dia adalah asisten manajer di divisi pemasaran dan keponakan Pak Budi. Ricardo, ini Anton, karyawan baru kita. Ricardo memandangi Anton dari ujung kepala sampai kaki, dengan ekspresi yang sulit dibaca. Jadi kau itu Anton yang menyelamatkan Bibi Desi, katanya dengan nada datar. Saya hanya kebetulan lewat dan membantu, Mas, jawab Anton rendah hati. Ricardo mendengus. Selamat bergabung. Semoga kau bisa bertahan. Ucapannya terdengar biasa, tapi ada sesuatu dalam matanya yang membuat Anton tidak nyaman. Hari-hari pertama Anton di perusahaan berjalan lancar. Sebagai office boy, tugasnya adalah memastikan semua kebutuhan operasional harian terpenuhi, mulai dari mengantar dokumen antar divisi, menyiapkan meeting room, hingga menjaga kebersihan area kerja. Ia melaksanakan semua tugasnya dengan semangat dan ketelitian tinggi, selalu datang lebih awal dan pulang lebih lambat dari yang diwajibkan. Sorotan banget nih kerjaannya. Celetuk seorang sekretaris suatu ketika Anton dengan cepat membersihkan tumpahan kopi di meja rapat. Saya hanya melakukan tugas saya, Bu, jawab Anton dengan sopan. Namun, perhatian dan pujian yang didapatkan Anton mulai memicu kecemburuan di hati Ricardo. Suatu sore, ketika Anton sedang mengatur dokumen di ruang arsip, Ricardo mendatanginya. Kau cukup lihai, ya, ucap Ricardo dengan nada sarkastik. Maaf, Mas? Saya tidak mengerti. Kau tahu, kebetulan sekali kau menemukan Bibi Desi di tengah hujan. Dan sekarang kau dapat pekerjaan di sini. Cukup, kebetulan yang menguntungkan, bukan? Anton berhenti bekerja dan menatap Ricardo. Saya tidak merencanakan apa-apa, Mas. Saya hanya menolong dan Pak Budi yang baik hati menawari saya pekerjaan. Tentu saja, Ricardo menyeringai. Tapi ingat, di dunia ini tidak ada yang gratis. Suatu hari nanti, pasti ada harapan balas budi yang kau tunggu-tunggu. Sebelum Anton sempat membalas, Ricardo sudah berbalik dan pergi. Pertemuan itu meninggalkan rasa tidak enak di hati Anton, tapi ia berusaha untuk tidak terpengaruh. Beberapa minggu kemudian, Anton mulai menunjukkan inisiatifnya. Ia memperhatikan bahwa sistem pengarsipan dokumen tidak efisien dan sering membuat karyawan kesulitan menemukan berkas yang dibutuhkan. Dengan izin atasannya, ia menyusun ulang sistem pengarsipan berdasarkan kategori dan tanggal, serta membuat katalog digital sederhana. Luar biasa, Anton. Puji Pak Budi ketika secara tak sengaja melihat perubahan itu dalam kunjungan rutinnya. Ini sangat meningkatkan efisiensi. Itu hanya ide kecil, Pak. Saya senang bisa membantu. Ricardo yang menyaksikan pujian itu dari kejauhan semakin geram. Di matanya, Anton hanyalah pemuda desa yang berusaha mengambil hati dengan cara-cara murahan. Jangan khawatir, Rick, bisik temannya di divisi pemasaran. Dia cuma office boy. Tidak mungkin bisa mengancam posisimu. Kau tidak kenal paman saya, gerutu Ricardo. Dia sangat menghargai orang-orang berbakat seperti si Anton ini. Awas saja. Suatu hari nanti dia akan merebut posisi yang seharusnya jadi milikku. Sementara itu,
Hubungan Anton dengan Ibu Desi semakin dekat. Wanita itu sesekali mengunjungi perusahaan dan selalu menyempatkan diri menyapa Anton, menanyakan kabarnya, dan memberi semangat. "Bagaimana pekerjaanmu, Anton? Apakah kau sudah merasa betah?" tanya Ibu Desi suatu hari ketika mereka bertemu di pantry. "Sangat betah, Bu. Semua orang baik, dan saya belajar banyak hal baru." "Ingat, Anton, jangan biarkan siapapun meremehkanmu karena latar belakangmu. Kerja keras dan integritasmu yang akan berbicara." Nasihat itu terpatri dalam hati Anton. Meski kadang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Ricardo dan beberapa karyawan lain yang terpengaruh, ia tetap fokus pada pekerjaannya dan terus menunjukkan kinerja yang baik. Namun, di balik senyuman dan keramahannya, Ricardo mulai menyusun rencana. Ia tidak akan membiarkan pemuda desa ini mengancam posisinya dalam perusahaan keluarga. Pertarungan diam-diam antara ketulusan dan kecemburuan pun dimulai, dengan masa depan Anton sebagai taruhannya. Kedekatan Anton dengan keluarga Pak Budi tidak hanya terbatas di lingkungan kantor. 2 minggu setelah Anton mulai bekerja, Ibu Desi mengundangnya untuk makan malam di villa mereka di akhir pekan. Undangan itu membuat Anton gugup sekaligus tersentuh. "Kau tidak perlu membawa apa-apa," pesan Ibu Desi melalui telepon. "Anggap saja ini seperti pulang ke rumah sendiri." Saat Anton tiba di villa itu untuk kedua kalinya, kali ini dengan pakaian terbaiknya yang sederhana, ia disambut oleh Ibu Desi di teras depan. Wanita itu duduk di kursi rodanya dengan senyum hangat, sementara Pak Budi sedang asyik memangkas semak mawar di taman. "Selamat datang, Anton," sambut Ibu Desi. "Ayo masuk. Makan malam sudah hampir siap." Malam itu, di meja makan yang dihiasi peralatan makan perak dan lilin, Anton untuk pertama kalinya merasakan kehangatan keluarga setelah bertahun-tahun. Percakapan mengalir lancar, dari topik ringan tentang hobi sampai cerita-cerita inspiratif dari perjalanan karir Pak Budi. "Paman, saya tidak tahu kalau Paman dulu juga berasal dari desa," ucap Anton takjub ketika Pak Budi bercerita tentang masa lalunya. Pak Budi mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Anton. Aku dulu hanya anak petani miskin yang merantau ke kota dengan modal nekat dan semangat. Banyak orang meremehkanku, tapi itu justru membuatku semakin termotivasi." Setelah makan malam, ketika Pak Budi harus menerima telepon kerja yang mendesak, Ibu Desi mengajak Anton ke taman belakang yang diterangi lampu taman. Udara malam yang sejuk dan gemericik air mancur kecil menciptakan atmosfer yang menenangkan. "Anton, ada sesuatu yang ingin kuceritakan padamu," ucap Ibu Desi tiba-tiba dengan suara bergetar. "Ada apa, Bu? Apakah Ibu tidak enak badan?" tanya Anton dengan khawatir. Ibu Desi menggeleng, matanya menerawang ke bintang-bintang di langit. "Tidak, Nak. Ini tentang alasan mengapa aku keluar sendirian di tengah hujan hari itu." Anton diam, memberikan ruang bagi Ibu Desi untuk bercerita. "Sebagai istri CEO, hidupku terlihat sempurna dari luar. Tapi sebenarnya," suaranya tercekat, "aku merasa sangat tertekan dan kesepian." "Kesepian, Bu? Tapi Ibu punya Pak Budi dan banyak teman." "Budi sibuk dengan perusahaannya, Anton. Dan teman-temanku, kebanyakan hanya ingin mendekat karena status sosial kami." Ibu Desi menarik napas dalam. "Penyakit tulangku ini membuatku sulit beraktivitas normal. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas, terpenuhi segala kebutuhan materi, tapi jiwa merana." Anton mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya tersentuh oleh pengakuan jujur itu. "Hari itu, aku sengaja keluar sendirian karena ingin merasakan kebebasan. Ingin merasakan lagi seperti dulu, ketika aku masih bisa berjalan dengan normal dan menikmati hujan tanpa harus khawatir." Air mata mulai mengalir di pipinya. "Tapi ternyata, yang kudapat malah kesulitan. Dan kemudian kau datang, Bu." Anton mencari kata-kata yang tepat. "Saya mungkin tidak sepenuhnya mengerti, tapi saya berjanji akan selalu siap mendengarkan Ibu kapanpun Ibu butuh teman bicara." Ibu Desi tersenyum melalui air matanya. "Kau tahu, Anton, dalam kesederhanaanmu, kau justru memiliki sesuatu yang sangat berharga, ketulusan. Itulah yang membuatku nyaman bercerita padamu." Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Ibu Desi sering mengunjungi Anton di kantor,
Kadang hanya untuk sekadar menyapa atau membawakan bekal makanan. Percakapan ringan mereka di pantry atau di taman kantor menjadi hal yang dinantikan oleh keduanya. Suatu hari, Ibu Desi bahkan mengajak Anton menemani kontrol rutin kesehatannya ke rumah sakit. Di dalam mobil selama perjalanan, mereka bercakap tentang banyak hal. "Anton, apa kau pernah jatuh cinta?" tanya Ibu Desi tiba-tiba. Anton tersipu. "Pernah, Bu. Tapi, dia pindah ke kota untuk kuliah. Kami putus karena jarak dan keadaan." "Keadaan?" "Iya, Bu. Keluarganya tidak setuju dengan hubungan kami. Mereka menganggapku tidak sederajat." Ibu Desi menghela napas. "Cinta seharusnya tidak mengenal status sosial, Nak. Tapi sayangnya, dunia kita memang penuh dengan prasangka seperti itu." Di rumah sakit, ketika Anton dengan sabar mendorong kursi roda Ibu Desi dari satu ruangan ke ruangan lain, banyak pasien dan perawat yang mengira ia adalah anak atau keponakan Ibu Desi. Anton tidak membenarkan maupun menyangkal, hanya tersenyum ramah. "Kau seperti anak yang tidak pernah kumiliki," bisik Ibu Desi ketika mereka menunggu antrian. Kedekatan mereka tidak luput dari perhatian Ricardo. Suatu sore, ia menyaksikan Anton dan Ibu Desi tertawa lepas di taman kantor sambil minum teh. Pandangannya menjadi keruh. "Kau lihat itu," geramnya pada rekan kerjanya. Dia jelas-jelas memanfaatkan kelemahan Bibi Desi. Mendekatinya hanya untuk mendapat keuntungan. "Tapi kelihatannya mereka akur sekali, Rick," sahut rekannya. "Itu karena kau tidak bisa melihat niat sebenarnya. Akan kubuktikan bahwa si Anton ini hanya penjilat yang berpura-pura baik." Sementara itu, di taman, Ibu Desi sedang memberi nasihat berharga pada Anton. "Jangan pernah biarkan siapapun meragukan mimpimu, Anton. Lihatlah Ricardo, meski dia keponakan Budi, tapi kerjanya biasa baja dan selalu mengandalkan hubungan keluarga. Tapi saya tidak ingin dibanding-bandingkan dengan siapapun, Bu. Saya hanya ingin menjadi versi terbaik dari diri sendiri." Pernyataan itu membuat Ibu Desi tersenyum bangga. "Suatu hari nanti, kau akan menjadi orang besar, Anton. Percayalah pada kata-kataku." Namun, di balik kedekatan mereka yang tulus, badai mulai mengumpul. Ricardo yang semakin cemburu mulai mengumpulkan informasi untuk rencananya menjatuhkan Anton. Ikatan batin antara Anton dan Ibu Desi yang seharusnya menjadi kekuatan, justru menjadi target serangan Ricardo dalam pertarungan diam-diam yang semakin memanas. Kegelisahan Ricardo semakin menjadi-jadi setiap kali ia menyaksikan interaksi antara Anton dan Ibu Desi. Suatu Senin pagi, dari balik jendela kantornya di lantai 4, ia melihat Anton dengan sigap membantu Ibu Desi turun dari mobil dan mendorong kursi rodanya menuju elevator, sambil terlibat dalam percakapan yang tampak akrab dan hangat. Pemandangan ini membuat darahnya mendidih. "Dia harus dihentikan," gumam Ricardo dengan mata menyipit penuh kebencian. Ia segera memanggil dua orang yang ia yakini bisa diajak bekerja sama, Doni, supervisor di divisi keuangan yang dikenal ambisius, dan Siska, sekretaris yang sudah lama bekerja di perusahaan dan hafal dengan segala prosedur administratif. "Kalian tahu pemuda baru itu, Anton?" tanya Ricardo setelah mereka berkumpul di ruang rapat kecil. Doni mengangguk sambil mencibir. "Office boy yang jadi buah bibir itu? Semua orang membicarakan betapa rajin dan jujurnya dia." "Jujur?" Ricardo menyeringai. "Itu hanya sandiwara. Aku punya bukti bahwa dia mendekati Bibi Desi dengan tujuan tertentu." Siska yang selama ini diam mulai berbicara. "Tapi Ricardo, saya sudah memperhatikannya. Dia memang pekerja keras dan sopan pada semua orang." "Itu bagian dari tipu dayanya," bentak Ricardo. "Dengarkan, aku butuh kalian untuk membuktikan bahwa dia tidak sejujur yang semua orang kira." Doni yang sudah lama ingin mendapat promosi melihat ini sebagai kesempatan. "Apa yang harus kami lakukan?" Ricardo menurunkan suaranya. "Aku punya rencana. Doni, kau bisa akses sistem keuangan divisi operasional, kan? Besok akan ada transfer dana untuk pembayaran vendor kecil. Aku ingin kau memanipulasi data sehingga seolah-olah ada dana yang hilang." "Tapi itu berisiko tinggi," bantah Doni dengan wajah pucat. "Tenang, jumlahnya kecil. Tidak akan ada yang curiga." "Lalu Siska," Ricardo menatap sekretaris itu,
Aku ingin kau siapkan dokumen palsu yang menunjukkan bahwa Anton menerima uang itu. Siska terkejut. Saya tidak bisa melakukan itu. Itu tidak benar. Kalau tidak mau, aku bisa bicara pada pamanku bahwa kau yang terlibat dalam penggelapan dana tahun lalu yang sampai sekarang belum terungkap, ancam Ricardo dengan dingin. Wajah Siska langsung berubah pucat. Ia memang pernah melakukan kesalahan administratif yang hampir membuatnya dipecat, dan Ricardo adalah satu-satunya yang tahu tentang itu. Baiklah, jawab Siska dengan suara lirih. Perasaan bersalah mulai menggerogoti hatinya. Rencana pun dimulai. Esok harinya, ketika Anton sedang sibuk mengatur dokumen di ruang arsip divisi operasional, Ricardo dengan licik mencuri dokumen penting yang berisi laporan pengeluaran bulanan. Beberapa jam kemudian, Doni yang sudah mendapat instruksi dari Ricardo melakukan manipulasi data dalam sistem keuangan, membuat seolah-olah ada dana sebesar 5 juta rupiah yang tidak tercatat dengan benar. Sempurna, bisik Ricardo pada Doni melalui telepon. Sekarang tinggal menunggu laporan audit rutin minggu depan. Sementara itu, Anton sama sekali tidak menyadari konspirasi jahat yang sedang menjeratnya. Ia justru sedang gembira karena proposal sederhananya tentang sistem pengarsipan digital mendapat respon positif dari manajemen. Anton, ide bagus sekali ini, puji Pak Handoko, Kepala Divisi Operasional. Aku akan merekomendasikanmu untuk ikut pelatihan sistem digital bulan depan. Terima kasih, Pak. Saya sangat bersyukur, jawab Anton dengan senyum lebar. Ricardo yang kebetulan lewat dan mendengar percakapan itu semakin geram. Bulan depan kau sudah tidak akan ada di sini lagi, gumamnya dalam hati. Malam itu, ketika hampir semua karyawan sudah pulang, Ricardo menyelinap ke meja kerja Anton dan dengan hati-hati menaruh dokumen palsu yang sudah disiapkan Siska di antara tumpukan kertas kerja Anton. Dokumen itu adalah bukti transfer fiktif ke rekening yang seolah-olah milik Anton. Sudah selesai, ucap Ricardo sambil mengambil foto dokumen palsu itu dengan ponselnya sebagai bukti. Keesokan harinya, seperti yang sudah diperkirakan, tim audit internal mulai melakukan pemeriksaan rutin. Mereka dengan cepat menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan divisi operasional. Ada dana 5 juta yang tidak jelas aliran keluarnya, lapor salah satu auditor kepada Pak Handoko. Pak Handoko yang dikenal sebagai atasan yang tegas segera memerintahkan investigasi. Pemeriksaan pun dilakukan, dan yang membuat Anton terkejut, dokumen palsu yang menunjukkan transfer ke rekeningnya ditemukan di meja kerjanya. Anton, bisa kau jelaskan ini? Tanya Pak Handoko dengan wajah masam, menunjukkan dokumen palsu itu. Anton yang polos sama sekali tidak mengerti. Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak pernah menerima uang itu. Tapi bukti-bukti yang diatur dengan rapi oleh Ricardo mulai berbicara. Doni dengan licik memberi kesaksian bahwa ia melihat Anton sering berkeliaran di dekat komputer divisi keuangan. Sementara Siska, dengan berat hati, menyatakan bahwa ia melihat Anton membawa dokumen keuangan beberapa hari sebelumnya. Tapi saya hanya mengantar dokumen seperti tugas saya, bantah Anton yang mulai panik. Ricardo yang mengamati dari kejauhan tersenyum puas. Rencananya berjalan mulus. Sekarang tinggal menunggu laporan resmi dari tim audit dan keputusan dari Pak Budi. Anton yang jujur dan polos sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang terjebak dalam jaring konspirasi yang dirancang dengan rapi. Namun, di balik semua ini, ada satu hal yang tidak diperhitungkan Ricardo, insting keibuan Ibu Desi. Wanita itu yang sudah menganggap Anton seperti anak sendiri, sama sekali tidak percaya dengan tuduhan yang dialamatkan pada pemuda itu. Tapi apakah keyakinannya cukup kuat untuk melawan bukti-bukti yang terlihat meyakinkan? Pertarungan antara kebenaran dan kebohongan pun mencapai puncaknya. Kantor divisi operasional pagi itu bagai dihembus angin duka. Para karyawan berbisik-bisik dengan suara rendah. Mata mereka sesekali melirik arah Anton yang duduk pucat pasi di kursinya, dikelilingi oleh Pak Handoko dan 2 anggota tim audit internal. Wajah Anton mencerminkan kebingungan dan kepanikan yang dalam. Tangannya gemetar memegang dokumen palsu yang baru saja diperlihatkan padanya. Saya bersumpah, Pak Handoko, saya tidak tahu apa-apa tentang uang ini, ucap Anton dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Saya bahkan tidak punya rekening bank. Selama ini saya terima gaji tunai. Pak Handoko menghela napas berat. Anton, aku ingin percaya padamu. Tapi bukti-bukti ini. Ia menunjuk dokumen di atas meja. Transfer ke nama dan nomor KTP MU.
Dan beberapa saksi melihat kau sering berada di area yang tidak seharusnya kau masuki. Tapi Pak, tugas saya sebagai office boy memang harus masuk ke semua divisi untuk mengantar dokumen. Bantah Anton, rasa putus asa mulai menyergap. Saya tidak pernah melakukan hal yang tidak seharusnya. Salah satu auditor, Pak Ade, menatap Anton dengan pandangan skeptis. Kalau memang tidak bersalah, mengapa sampai ada dokumen ini di meja kerjamu? Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak pernah melihat dokumen ini sebelumnya. Ricardo yang telah menunggu momen seperti ini, akhirnya memasuki ruangan dengan langkah percaya diri. Ada masalah apa, Pak Handoko? Tanyanya dengan nada sok peduli. Ricardo. Ini tentang investigasi dana yang hilang di divisi operasional. Ricardo berpura-pura terkejut. Dana hilang? Jangan-jangan terkait dengan kelakuan mencurigakan yang pernah kulihat beberapa hari lalu. Anton menatap Ricardo dengan mata membesar. Kelakuan mencurigakan apa, Mas? Maaf, Anton. Aku tidak ingin menuduh. Tapi beberapa kali kulihat kau membuka-buka berkas keuangan di meja Pak Handoko ketika beliau tidak ada di ruangan. Kebohongan itu keluar dengan lancar dari mulut Ricardo. Itu adalah pukulan telak bagi Anton. Itu tidak benar. Saya hanya membersihkan dan merapikan meja Pak Handoko seperti yang selalu saya lakukan. Tension dalam ruangan semakin memuncak ketika Pak Budi tiba-tiba muncul di pintu. Wajahnya keras dan penuh kekecewaan. Ada apa ini? Kenapa seluruh divisi operasional gaduh? Tanyanya dengan suara berwibawa. Pak Handoko dengan berat hati melaporkan temuan tim audit. Pak Direktur, ada indikasi penggelapan dana sebesar 5 juta rupiah. Dan semua bukti mengarah kepada Anton. Pak Budi terkesiap. Matanya menatap Anton dengan tajam. Anton? Apa benar ini? Demi Tuhan tidak, Pak. Anton hampir bersujud. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Saya bersyukur sudah diberi kesempatan bekerja di sini. Mana mungkin saya berkhianat. Tapi Ricardo dengan licik menyela. Paman, mungkin kita semua tertipu olehnya. Dari awal dia memang terlihat terlalu sempurna. Pekerja rajin, sopan, dan kebetulan sekali menolong Bibi Desi. Sekarang saya yakin itu semua bagian dari rencananya. Kata-kata Ricardo seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hati Anton. Air mata akhirnya tak terbendung lagi mengalir di pipinya. Tidak, saya tidak seperti itu. Pak Budi memandangi Anton dengan konflik batin yang mendalam. Di satu sisi, ia ingin percaya pada pemuda yang telah menunjukkan integritas tinggi itu. Tapi di sisi lain, bukti-bukti dan kesaksian yang ada sulit diabaikan. Anton, ucap Pak Budi akhirnya dengan suara berat. Sebagai pemimpin, aku harus bertindak adil pada semua karyawan. Sementara investigasi ini berlangsung, aku terpaksa harus menonaktifkanmu dulu. Tapi Pak, Anton mencoba membela diri. Tidak ada tapi, potong Pak Budi dengan suara menggelegar. Ini keputusan yang sulit, tapi harus diambil. Serahkan kartu akses dan IDMU pada HR. Kau tidak boleh masuk ke area perusahaan sampai investigasi selesai. Keputusan itu seperti petir di siang bolong bagi Anton. Ia melihat sekeliling dan menemukan tatapan-tatapan yang sebelumnya penuh hormat, kini berubah menjadi kecurigaan dan penghakiman. Bahkan beberapa rekan yang biasa ia bantu sekarang memalingkan muka. Dengan langkah gontai dan hati hancur, Anton mengumpulkan barang-barang pribadinya yang sedikit. Tangisannya sudah tidak terbendung lagi ketika ia menyerahkan kartu identitasnya pada Ibu Maya di ruang HR. Saya tidak melakukan ini, Bu Maya. Saya bersumpah, isaknya. Ibu Maya memandangnya dengan wajah penuh belas kasihan. Aku percaya padamu, Anton. Tapi kita harus mengikuti prosedur. Doakan yang terbaik. Perjalanan pulang ke desa hari itu adalah perjalanan paling menyedihkan dalam hidup Anton. Setiap kilometer yang ia tempuh mengingatkannya pada mimpi yang baru saja direnggut darinya. Ia kembali menjadi si miskin desa yang tidak punya masa depan, tapi kali ini dengan beban cap sebagai pencuri. Sementara itu, di kantor Pak Budi, Ricardo bersandar di kursi dengan senyum kemenangan. Rencananya berjalan sempurna. Tapi yang tidak ia duga, Ibu Desi yang kebetulan menelepon untuk mengajak Anton makan malam, langsung merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Budi,
Kenapa suaramu seperti itu? Dan di mana Anton? Aku janji mau ajak dia makan malam, tanya Ibu Desi melalui telepon. Pak Budi menghela napas. Desi, ada masalah. Anton diduga terlibat penggelapan dana perusahaan. Dari seberang telepon, terdengar suara Ibu Desi yang terkejut. Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya. Pasti ada kesalahan. Tapi keputusan sudah diambil. Fitnahan yang memilukan telah berhasil menjatuhkan Anton, meninggalkan luka yang dalam di hati pemuda desa yang polos itu. Namun pertarungan sebenarnya baru saja dimulai, antara kebenaran dan kebohongan, antara kejujuran dan konspirasi. Perjalanan pulang ke desa Sungai Rindang terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Anton. Di dalam bus yang penuh sesak, ia duduk termenung, menatap kosong keluar jendela sementara pemandangan kota perlahan berganti dengan hamparan sawah hijau. Setiap hentakan roda bus seakan mengingatkannya pada kehancuran mimpinya yang baru saja dimulai. Tangisnya sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa hampa dan pengkhianatan yang dalam. Saya tidak melakukan itu, bisiknya berulang-ulang dalam hati, seperti sebuah mantra yang tak mampu mengusir kepedihan. Sesampainya di desa, kabar tentang pemecatannya sudah lebih dulu menyebar bagai wildfire. Rico, teman masa kecil Anton yang bekerja sebagai office boy di perusahaan yang sama, ternyata telah menyebarkan berita itu dengan embel-embel fitnah yang dibuat-buat. Lihat itu, si pencuri pulang, bisik seorang tetangga ketika Anton berjalan menyusuri jalan desa dengan kepala tertunduk. Rumah kayunya yang reot terasa lebih dingin dan suram dari biasanya. Anton melemparkan tas kecilnya ke sudut ruangan dan terjatuh di atas tempat tidur usangnya. Kenangan manis selama bekerja di perusahaan Pak Budi berganti dengan bayangan tatapan curiga dan hinaan yang ia terima pagi tadi. Kenapa? Kenapa ini terjadi padaku? Ratapnya dalam kesendirian. Keesokan harinya, keadaan semakin buruk. Ketika Anton pergi ke warung Bu Siti untuk membeli kebutuhan pokok, ia merasakan perubahan sikap yang drastis. Maaf, Anton. Saya tidak bisa menjual barang secara kredit padamu lagi, ucap Bu Siti dengan wajah masam, berbeda dengan keramahan biasanya. Tapi Bu, saya selalu bayar tepat waktu. Kamu kan sudah dipecat karena mencuri. Siapa yang jamin kamu bisa bayar? Hardik Bu Siti dengan suara keras, sengaja ingin didengar tetangga lain yang sedang berkumpul. Anton terpukul mundur. Saya tidak mencuri, Bu. Itu fitnah. Fitnah? Rico yang bilang kamu ketahuan tangan sama-sama. Dia kan teman sekampungmu sendiri. Masa mau membohongi kita? Rupanya, Rico yang selama ini iri dengan kesuksesan Anton, telah memanfaatkan situasi untuk menjatuhkannya lebih dalam. Dengan detail yang dibuat-buat, Rico bercerita bahwa Anton ketahuan mencuri dokumen penting dan uang perusahaan. Hari-hari berikutnya adalah siksaan mental yang tak tertahankan bagi Anton. Ia yang dulu disegani karena dianggap sebagai pemuda desa yang berhasil, kini dijauhi seperti penyakit. Anak-anak kecil dilarang bermain dengannya. Tetangga menutup pintu ketika ia lewat. Bahkan kepala desa pun memanggilnya untuk menanyakan kebenaran kabar buruk itu. Anton, sebagai kepala desa, aku harus bertindak jika ada warga yang terlibat kriminal, tegur Pak RT dengan wajah serius. Pak, saya bersumpah tidak melakukan apa-apa. Saya difitnah. Tapi saksi mata bilang kamu ketahuan? Bagaimana kamu menjelaskan itu? Anton tak mampu menjawab. Ia terjebak dalam jaring fitnah yang begitu rapi, tanpa memiliki kemampuan untuk membela diri. Puncaknya terjadi ketika Anton mencoba mencari pekerjaan serabutan seperti dulu. Seorang kontraktor yang biasa mempekerjakannya untuk membantu membangun rumah, secara terang-terangan menolaknya. Maaf, Anton. Saya tidak bisa mempekerjakan orang yang punya catatan pencurian, kata kontraktor itu di depan calon pembeli rumahnya. Tapi Pak Yanto, saya tidak punya catatan apapun. Itu hanya fitnah. Di desa ini, nama baik adalah segalanya. Sekali tercoreng, sulit untuk diperbaiki. Anton pulang dengan perasaan hancur. Ia menyadari bahwa bukan hanya mimpinya yang telah runtuh, tetapi juga kepercayaan dan masa depannya di desa sendiri. Ia menjadi orang asing di tempat ia dibesarkan, dikucilkan oleh orang-orang yang dulu memujinya. Di tengah keputusasaan, ia duduk di teras rumahnya yang reot, memandangi bintang-bintang yang seolah mengejek nasibnya. Tapi di balik semua kepedihan,
Ada satu hal yang tidak bisa direnggut darinya, keyakinannya pada kebenaran dan ketulusan hatinya. Mereka bisa mengambil pekerjaanku, mereka bisa menghancurkanku namaku, tapi mereka tidak bisa mengubah siapa aku sebenarnya, gumamnya dengan tekad yang tiba-tiba menguat. Sementara itu, di kota, Ibu Desi tidak tinggal diam. Kekuatan seorang ibu yang percaya pada kebaikan hati anak yang dianggapnya seperti anak sendiri, mulai bergerak. Fitnahan yang memilukan telah menjatuhkan Anton, tapi api kebenaran belum padam. Pertarungan antara kejujuran dan pengkhianatan memasuki babak baru, dengan nasib Anton sebagai taruhannya. Villa megah keluarga Budi sore itu diselimuti awan kesuraman. Sejak kabar tentang Anton sampai ke telinganya, Ibu Desi seperti kehilangan semangat hidup. Ia duduk termenung di kursi rodanya di beranda belakang, memandangi kolam koi yang biasanya menenangkan, tapi hari ini justru menambah kegelisahannya. Tidak mungkin, gumamnya berulang-ulang. Tidak mungkin Anton melakukan hal seperti itu. Pak Budi yang baru pulang dari kantor mendapati istrinya dalam keadaan murung. "Desi, kau masih memikirkan Anton?" tanyanya sambil duduk di samping istrinya. "Budi, aku mengenal Anton. Aku sudah menghabiskan cukup banyak waktu bersamanya. Dia tidak mungkin mencuri." Ibu Desi menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ada sesuatu yang tidak beres tentang semua ini. Pak Budi menghela napas. "Aku juga ingin percaya padanya, Desi. Tapi bukti-buktinya cukup kuat. Transfer ke rekeningnya, dokumen di mejanya, dan kesaksian Ricardo serta beberapa karyawan lain." "Ricardo?" Ibu Desi menangkap sesuatu dalam nada suaminya. "Kau sendiri tahu bagaimana sifat keponakanmu itu. Dia selalu cemburu pada siapapun yang dekat dengan kita. Tapi Desi, Ricardo adalah keluarga. Dan dia sudah bekerja untuk kita selama 5 tahun. Istriku yang bijaksana." Pak Budi memegang tangan istrinya. "Kadang kita terlalu percaya pada seseorang karena kita menyukainya. Mungkin saja kita tertipu oleh kepolosan Anton." Ibu Desi menggeleng dengan keras. "Tidak. Aku lebih percaya pada instingku sebagai perempuan. Ada cerita yang tidak utuh di sini." Keesokan harinya, Ibu Desi meminta supirnya mengantarnya ke kantor. Ini adalah pertama kalinya sejak insiden itu ia datang ke perusahaan. Suasana di lobi terasa berbeda baginya. Para karyawan yang biasanya menyapanya dengan hangat, kini terlihat menghindari kontak mata. "Bu Desi, apa yang bisa saya bantu?" tanya resepsionis dengan suara gugup. "Saya ingin bertemu dengan Siska. Tolong panggil dia ke ruang tamu saya." Siska, sekretaris yang terlibat dalam konspirasi Ricardo, datang dengan wajah pucat. Tangannya gemetar memegang notebook. "Bu Desi, ada yang bisa saya bantu?" "Iya, Siska. Saya ingin bertanya tentang Anton." Ibu Desi memperhatikan setiap perubahan ekspresi di wajah Siska. "Kau bilang melihat Anton membawa dokumen keuangan sebelum insiden ini terjadi?" Siska menelan ludah. Iya, Bu." "Kapan tepatnya? Hari apa? Jam berapa?" Saya tidak ingat persisnya, Bu. Mungkin 3 hari sebelum audit." Ibu Desi menyipitkan matanya. "Siska, kau tahu saya sangat menghargai kejujuran. Dan kau juga tahu bagaimana saya memperlakukan orang-orang yang berbohong pada saya." Seketika itu wajah Siska berubah pucat pasi. Saya tidak berbohong, Bu." Tapi Ibu Desi sudah menangkap gelagat tidak beres. Perubahan sikap Siska yang biasanya percaya diri, kini menjadi gugup dan takut. Pertemuan berikutnya adalah dengan Doni dari divisi keuangan. Hasilnya sama, keraguan-raguan dan ketidakkonsistenan dalam ceritanya. "Saya semakin yakin ada yang tidak beres," bisik Ibu Desi pada diri sendiri. Di tengah penyelidikannya, Ricardo tiba-tiba muncul di ruang tamunya. "Bibi Desi, saya dengar dari resepsionis bahwa Bibi sedang mewawancarai karyawan tentang Anton." "Iya, Ricardo. Ada masalah?" Ricardo tersenyum tipis. "Bibi, saya khawatir Bibi terlalu terbawa perasaan. Anton sudah jelas bersalah. Semua bukti ada." "Benarkah? Lalu bisakah kau jelaskan mengapa cerita Siska dan Doni tidak konsisten?" Wajah Ricardo berubah sejenak, tapi cepat kembali normal.
Mereka mungkin hanya gugup ditanya langsung oleh Bibi. Bibi kan istri direktur. Ibu Desi memandangi keponakannya dengan tatapan tajam. Ricardo, aku ingat ketika kau kecil, kau selalu marah ketika ada anak lain yang mendapat perhatian dari kami. Kau pernah memfitnah pengasuhmu sampai dipecat hanya karena ibuku memujinya. Ricardo terkejut. Bibi, itu dulu. Sekarang saya sudah dewasa. Manusia tidak mudah berubah, nak. Ibu Desi mendorong kursi rodanya mendekati Ricardo. Demi kebaikanmu sendiri, jika ada sesuatu yang kau sembunyikan, lebih baik kau akui sekarang. Tapi Ricardo hanya tertawa getir. Bibi terlalu dramatis. Saya hanya melindungi perusahaan keluarga kita dari orang yang tidak bertanggung jawab. Kegigihan Ibu Desi tidak berhenti sampai di situ. Ia meminta data log aktivitas komputer di divisi keuangan pada hari dugaan pencurian terjadi. Dengan bantuan kepala IT yang setia pada Pak Budi, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Bu Desi, ada akses tidak biasa ke sistem keuangan pada malam sebelum audit, lapor kepala IT. Dari komputer Doni, tapi pada jam yang tidak wajar, pukul 2 pagi. Siapa yang bisa akses komputer Doni pada jam segitu? Secara teori, hanya Doni sendiri yang tahu passwordnya. Tapi, kepala IT ragu-ragu. Tapi apa? Beberapa hari sebelumnya, Ricardo pernah minta bantuan divisi IT untuk reset password Doni karena katanya lupa. Petunjuk ini semakin menguatkan kecurigaan Ibu Desi. Tapi ia membutuhkan bukti yang lebih konkret, dan satu saksi yang berani berbicara benar. Malam itu, Ibu Desi menghadapi suaminya dengan penuh keyakinan. Budi, aku butuh izinmu untuk melakukan investigasi lebih lanjut tentang kasus Anton. Aku yakin dia tidak bersalah. Pak Budi yang sedang lelah mencoba meyakinkan istrinya. Desi, sudahlah. Kasus ini sudah selesai. Anton sudah dipecat, dan kita harus melupakannya. Tidak bisa. Kita tidak boleh membiarkan ketidakadilan terjadi. Apalagi jika keluarga kita sendiri yang terlibat dalam konspirasi ini. Pertengkaran mereka berlanjut hingga larut malam. Tapi Ibu Desi tidak menyerah. Keyakinannya pada kebaikan Anton dan kecurigaannya pada Ricardo telah membangkitkan kekuatan dalam dirinya yang selama ini terpendam. Perempuan yang selama ini hanya dikenal sebagai istri CEO yang lemah karena sakitnya, kini berubah menjadi pembela kebenaran yang gigih. Besok aku akan menemui Anton di desanya, putus Ibu Desi dalam hati. Aku harus mendengar ceritanya langsung dan meyakinkannya bahwa tidak semua orang telah meninggalkannya. Kecurigaan Bu Desi telah menjadi titik terang dalam kegelapan yang menyelimuti kebenaran. Pertarungan antara kejujuran dan pengkhianatan memasuki babak baru, dengan seorang perempuan di kursi roda sebagai pahlawan tak terduga. Mobil mewah berhenti di depan rumah kayu yang reot di ujung desa Sungai Rindang. Ibu Desi, dengan bantuan sopirnya, turun dan mendorong kursi rodanya menuju pekarangan rumah Anton. Pemandangan yang menyambutnya membuat hatinya tersayat. Rumah yang sederhana namun terpelihara rapi, meski terlihat jelas kemiskinan yang menyelimuti tempat tinggal Anton. Anton yang sedang memperbaiki atap rumahnya yang bocor terkejut melihat kedatangan tamu tak terduga itu. Dengan cepat ia turun dari tangga. Bu Desi? Apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara gemetar, campur aduk antara harapan dan kekhawatiran. Ibu datang untuk mendengar ceritamu, Anton. Cerita yang sebenarnya. Ibu Desi memandang Anton dengan mata penuh kepercayaan. Ibu tidak pernah percaya dengan tuduhan itu. Air mata langsung membanjiri mata Anton. Selama berminggu-minggu ia hidup dalam pengucilan dan fitnah, dan kini ada seseorang, terutama Ibu Desi, yang datang khusus untuk mendengarnya. Mari kita masuk, Bu, ucap Anton sambil membersihkan kursi kayu sederhana di teras rumahnya. Maafkan kondisi rumah saya yang seperti ini. Selama 2 jam berikutnya, Anton menceritakan segala detail kejadian sebelum pemecatannya. Ia menjelaskan betapa anehnya sikap Ricardo beberapa hari sebelum insiden, bagaimana ia tanpa sengaja melihat Ricardo berbicara diam-diam dengan Doni dan Siska, dan ketidakkonsistenan dalam bukti-bukti yang diajukan melawannya. Yang paling membuat saya bingung, Bu, adalah dokumen itu tiba-tiba ada di meja saya. Padahal saya yakin sekali tidak pernah melihat atau menyentuh dokumen semacam itu. Ibu Desi mengangguk. Matanya berbinar penuh pemahaman. Ibu sudah menduga.
Dan ibu sudah menemukan beberapa keanehan dalam cerita mereka. Ibu Desi kemudian menceritakan temuannya tentang akses tidak wajar ke sistem komputer pada jam 2 pagi, serta permintaan Ricardo untuk reset password Doni. Tapi kita butuh bukti yang lebih kuat, Anton. Dan satu saksi yang berani berbicara. Sore itu, mereka menyusun rencana. Ibu Desi akan kembali ke kota dan melanjutkan penyelidikannya, sementara Anton diminta bersabar dan tetap tenang. Kembali di kota, Ibu Desi tidak membuang waktu. Ia memanggil Siska ke villa mereka setelah jam kerja. Pertemuan ini sengaja diatur di rumah agar lebih privat dan tanpa gangguan dari Ricardo. "Siska," ucap Ibu Desi dengan suara lembut tapi tegas. "Ibu tahu kau berada di bawah tekanan. Tapi sekarang adalah waktunya untuk berkata jujur." Siska yang sudah tampak stres selama beberapa minggu terakhir akhirnya menyerah. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Bu Desi, Saya tidak bisa berbohong lagi. Hati saya tersiksa sejak hari itu." Dengan suara terisak, Siska mengaku segala sesuatu. Bagaimana Ricardo memaksanya membuat dokumen palsu, ancaman yang diberikan padanya tentang kesalahan masa lalunya, dan penyesalan mendalam yang ia rasakan karena telah menjatuhkan orang tidak bersalah. "Saya minta maaf, Bu Desi. Saya benar-benar minta maaf." Siska menangis terseduh-seduh. Ibu Desi memegang tangan Siska. "Kau melakukan hal yang benar dengan mengatakan kebenaran, Nak. Sekarang, apakah kau bersedia menceritakan semua ini pada Pak Budi?" Siska mengangguk, meski wajahnya pucat ketakutan. Malam itu juga, Ibu Desi memanggil suaminya untuk pertemuan darurat. Di ruang kerja pribadi Pak Budi, Siska dengan berani menceritakan seluruh konspirasi yang direncanakan Ricardo. Pak Budi terduduk diam. Wajahnya berubah pucat lalu merah padam. "Jadi, selama ini aku telah menghukum orang yang tidak bersalah? Dan keponakanku sendiri yang berada di balik semua ini?" "Iya, Pak Budi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya." Siska menunduk dalam-dalam. Tapi Ibu Desi tahu mereka butuh lebih dari pengakuan lisan. Ia meminta bantuan Kepala IT untuk melakukan investigasi lebih mendalam. Dengan kemampuan teknis yang dimiliki, Kepala IT berhasil melacak jejak digital yang ditinggalkan Ricardo. "Pak Budi, saya telah melacak aktivitas komputer pada malam terjadinya manipulasi data," lapor Kepala IT keesokan harinya. "Semua aktivitas tidak wajar itu berasal dari komputer Doni, tapi dengan IP address yang sama dengan yang digunakan Ricardo di kantornya." "Bagaimana mungkin?" tanya Pak Budi. Ricardo menggunakan remote access untuk mengontrol komputer Doni dari kantornya sendiri. Dan ini adalah screenshot percakapan WhatsApp antara Ricardo dan Doni tentang rencana mereka. Bukti-bukti yang semakin bertumpuk membuat Pak Budi tidak bisa lagi menyangkal kebenaran. Dengan berat hati, ia memanggil Ricardo, Doni, dan tim hukum perusahaan untuk pertemuan penting. Ricardo yang masuk ruang direktur dengan percaya diri, langsung berubah sikap ketika melihat Siska dan Kepala IT berada di sana. "Ada apa ini, Paman?" tanyanya mencoba tetap tenang. "Kau tahu persis apa yang terjadi, Ricardo." Pak Budi melemparkan printout percakapan WhatsApp dan laporan IT ke meja. "Sudah cukup. Aku ingin kebenaran dari mulutmu sendiri." Di bawah tekanan bukti-bukti yang tak terbantahkan, Ricardo akhirnya mengaku. Wajahnya yang biasanya angkuh, kini hancur berantakan. "Maafkan saya, Paman, saya hanya cemburu. Anton datang dan tiba-tiba saja Bibi dan Paman memperlakukannya seperti keluarga. Saya takir posisi saya terancam. Dengan memfitnah orang yang tidak bersalah? Dengan merusak hidup seseorang?" hardik Pak Budi dengan suara menggelegar. "Kau tidak layak disebut keluarga." Kebenaran akhirnya terungkap. Konspirasi jahat Ricardo berhasil dibongkar berkat ketekunan dan keyakinan Ibu Desi pada kebaikan hati Anton. Tapi bagi Anton yang masih menunggu di desa, pertarungan belum berakhir. Pemulihan nama baik dan kepercayaan adalah medan pertempuran berikutnya yang harus ia hadapi. Ruangan kerja pribadi Pak Budi yang biasanya memancarkan kewibawaan dan ketenangan, sore itu berubah menjadi ruang pengadilan informal yang penuh dengan ketegangan dan emosi yang meluap-luap. Udara terasa berat, seolah-olah setiap tarikan napas mengandung beban pengakuan yang pahit. Ricardo berdiri terpaku di depan meja kerja pamannya,
Wajahnya yang biasanya penuh dengan keangkuhan kini hancur berantakan. Doni dan Siska duduk di kursi dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap langsung kepada Pak Budi atau satu sama lain. Mulai dari awal, desak Pak Budi dengan suara rendah namun penuh tekanan. Aku ingin mendengar semuanya. Tidak ada yang disembunyikan. Ricardo menarik napas dalam, tangannya gemetar ketika ia meletakkannya di atas meja kayu mahoni yang megah. Awalnya saya hanya kesal, Paman. Anton datang dan tiba-tiba saja dia menjadi pusat perhatian Bibi Desi dan Paman. Dia dianggap anak emas, pekerja rajin, punya integritas. Suaranya tercekat. Saya yang sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan keluarga, tidak pernah dapat pujian seperti itu. Jadi karena cemburu, kau merancang konspirasi jahat seperti ini? Pak Budi menggeleng-geleng kepala dengan rasa kecewa yang mendalam. Kau menghancurkan hidup seorang pemuda yang tidak bersalah hanya karena perasaan cemburu. Bukan hanya cemburu, Paman, bantah Ricardo dengan suara meninggi. Saya khawatir suatu hari nanti dia akan mengambil alih perusahaan ini. Khawatir warisan yang seharusnya menjadi hak saya akan direbut oleh orang asing. Ibu Desi yang duduk di kursi rodanya di sudut ruangan tidak bisa menahan diri lagi. Ricardo, bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Anton tidak pernah menginginkan perusahaan ini. Dia hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Bibi tidak mengerti, teriak Ricardo dengan emosi. Setiap kali Bibi memuji Anton, setiap kali Paman membicarakan betapa jujurnya dia, saya merasa seperti saya tidak cukup baik. Selama ini saya bekerja keras, tapi yang Paman lihat selalu kekurangan saya. Pak Budi berdiri dari kursinya. Wajahnya mencerminkan kekecewaan yang dalam. Kau tidak mengerti, bukan? Bukan tentang siapa yang lebih baik. Ini tentang integritas. Anton mungkin tidak sepandai kau dalam hal bisnis, tapi dia memiliki sesuatu yang kau tidak miliki, hati nurani yang bersih. Doni yang selama ini diam, tiba-tiba ikut berbicara dengan suara bergetar. Pak Budi, saya juga minta maaf. Ricardo mengancam akan memecat saya jika tidak mau bekerja sama. Dia tahu istri saya sedang hamil dan kami butuh biaya persalinan. Saya juga, Pak, Siska menambahkan dengan suara lirih. Ricardo mengancam akan membongkar kesalahan administrasi yang saya buat 2 tahun lalu. Saya takir dipecat dan tidak bisa membiayai adik saya yang kuliah. Pak Budi memandangi ketiga karyawannya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia marah dengan pengkhianatan mereka. Tapi di sisi lain, ia memahami bagaimana Ricardo telah memanfaatkan kelemahan dan ketakutan mereka. Jadi, kau memanipulasi data keuangan, lalu menaruh dokumen palsu di meja Anton, tanya Pak Budi pada Ricardo. Ricardo mengangguk pelan. Saya akses komputer Doni secara remote menggunakan password yang saya minta dari divisi IT. Lalu saya buat dokumen transfer palsu dan minta Siska untuk mencetak dan menaruhnya di meja Anton. Dan kesaksian palsu tentang melihat Anton membuka-buka berkas keuangan. Itu kebohongan. Saya hanya ingin membuat ceritanya terdengar lebih meyakinkan. Ruangan kembali hening. Hanya terdengar suara tangis teredam dari Siska dan helaan napas berat dari Pak Budi. Paman, saya benar-benar menyesal, bisik Ricardo akhirnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Saya pikir Anton hanya akan dipecat dan kembali ke desanya. Dan kau pikir itu tidak merugikannya? Ibu Desi menyela dengan suara bergetar. Kau tidak hanya membuatnya kehilangan pekerjaan, Ricardo. Kau telah menghancurkan nama baiknya. Di desanya sekarang, Anton dijauhi seperti penjahat. Kau tahu apa yang telah kau lakukan padanya? Ricardo menunduk, tidak sanggup menatap mata bibinya yang penuh dengan kekecewaan. Pak Budi berjalan mendekati jendela, memandang kota di bawah yang mulai diterangi lampu-lampu malam. Ayahmu, adikku, mempercayakanmu padaku. Dia ingin aku mengajarimu tentang bisnis dan kehidupan. Suaranya tercekat. Tapi aku gagal. Aku gagal mengajarimu hal yang paling penting, integritas dan empati. Paman, maafkan saya. Isak Ricardo. Maaf. Pak Budi berbalik. Matanya berkaca-kaca.
Bukan padaku kau harus meminta maaf, tapi pada Anton, pada pemuda yang hidupnya kau hancurkan karena kecemburuan bodohmu. Pertemuan itu berakhir dengan keputusan tegas dari Pak Budi. Ricardo, Doni, dan Siska ditangguhkan dari pekerjaan mereka menunggu keputusan lebih lanjut dari tim hukum perusahaan. Tapi yang lebih penting dari semua itu, Pak Budi sekarang menyadari kesalahan besar yang telah ia perbuat. Besok pagi, kita akan pergi ke desa Anton, ucap Pak Budi pada istrinya setelah ruangan kosong. Kita akan meminta maaf padanya secara langsung. Budi, ini bukan hanya tentang meminta maaf, jawab Ibu Desi dengan bijaksana. Ini tentang memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat. Kita telah gagal melindungi orang yang tidak bersalah, karena terlalu percaya pada bukti-bukti permukaan. Malam itu, bagi keluarga Budi, adalah malam perenungan yang mendalam. Bagi Ricardo, adalah malam penyesalan yang pahit. Tapi bagi Anton yang masih berada di desa, malam itu adalah malam terakhir dalam kegelapan sebelum fajar kebenaran akhirnya menyingsing. Konfu dua mobil mewah melintasi jalan desa yang masih sepi di pagi buta, meninggalkan jejak debu halus yang berkilauan diterangi sinar matahari pagi. Di dalam mobil pertama, Pak Budi dan Ibu Desi duduk dalam kesunyian yang bermakna. Wajah Pak Budi tampak lebih tua 10 tahun dari usianya, sementara Ibu Desi memegang erat tangan suaminya, memberikan kekuatan dalam keheningan mereka. Apakah kau pikir dia akan memaafkan kita, Desi? Tanya Pak Budi dengan suara serak, memecah kesunyian. Ibu tidak tahu, Budi. Yang ibu tahu adalah kita harus melakukan ini. Bukan untuk kita, tapi untuk Anton. Mobil berhenti di depan rumah kayu yang sederhana. Anton sedang duduk di teras, tampak sedang memperbaiki sebuah sepeda tua. Ketika melihat mobil mewah yang familiar, tangannya berhenti bekerja. Matanya membesar dengan ekspresi campuran antara harapan dan kecemasan. Pak Budi turun dari mobil pertama, diikuti oleh sopir yang membantu Ibu Desi turun dengan kursi rodanya. Dari mobil kedua, Ricardo keluar dengan kepala tertunduk, wajahnya pucat dan penuh penyesalan. Anton, Pak Budi memulai, suaranya gemetar penuh emosi. Bolehkah kita bicara sebentar? Anton berdiri, menyeka tangannya yang berminyak pada celana. Tentu saja, Pak. Silakan masuk. Di dalam rumah sederhana yang hanya memiliki beberapa perabot seadanya, mereka duduk berhadapan. Ruangan itu sunyi, seolah-olah alam sendiri menahan napas untuk menyaksikan pertemuan penting ini. Anton, Pak Budi memulai lagi, kali ini dengan suara yang lebih mantap. Pertama-tama, atas nama keluarga kami dan perusahaan, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Ibu Desi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kami telah melakukan kesalahan besar padamu, Nak. Kami mempercayai bukti-bukti palsu dan tidak mendengarkan kata hatimu. Anton duduk diam, memproses kata-kata yang didengarnya. Setelah sekian lama menderita dalam kesendirian, pengakuan ini terasa seperti mimpi. Kami sudah mengungkap kebenarannya, lanjut Pak Budi. Ricardo yang berada di balik semua ini. Dia yang memanipulasi data, membuat dokumen palsu, dan memaksa karyawan lain untuk bersaksi dusta melawanmu. Ricardo yang selama ini berdiri dekat pintu, perlahan mendekat. Anton, tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan penyesalan saya. Suaranya terputus-putus. Saya cemburu buta pada hubunganmu dengan keluarga saya. Saya takir posisi saya terancam. Tapi alasan apapun tidak bisa membenarkan apa yang telah saya lakukan padamu. Anton memandangi Ricardo, lalu menatap Pak Budi dan Ibu Desi. Di matanya, terlihat proses internal yang intens, antara sakit hati yang dalam dan sifat pemaafnya yang besar. Selama berminggu-minggu, kata Anton akhirnya dengan suara tenang namun bergetar, saya berusaha memahami mengapa ini terjadi pada saya. Saya yang selalu berusaha jujur, bekerja keras, dan tidak pernah berniat mencelakai siapapun. Ia menarik napas dalam. Tapi di saat-saat tersulit saya, ada satu hal yang tidak bisa direnggut dari saya, keyakinan bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya. Pak Budi mengangguk. Air mata akhirnya mengalir di pipinya. Kau mengajarkan kami pelajaran berharga, Anton. Tentang pentingnya tidak terburu-buru menghakimi, tentang mempercayai insting kita pada kebaikan seseorang. Kami tidak hanya datang untuk meminta maaf, tambah Ibu Desi.
tapi juga untuk menawarkan pengembalian segala sesuatu yang telah hilang darimu, pekerjaanmu, nama baikmu, dan kepercayaan dirimu. Ricardo mengambil langkah lebih dekat. Saya akan mengaku segala sesuatu di depan semua karyawan. Saya akan membersihkan namamu, Anton. Dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun. Anton memandangi ketiga orang ini, seorang CEO powerful yang kini menangis di rumahnya yang sederhana, seorang wanita baik yang tidak pernah berhenti mempercayainya, dan seorang pemuda sombong yang kini hancur oleh penyesalannya. Bapak, Ibu, ucap Anton pelan, saya terima permintaan maaf Bapak dan Ibu. Lalu ia menatap Ricardo. Dan untukmu, Ricardo, meski yang kau lakukan sangat menyakitkan, saya memilih untuk memaafkanmu. Ricardo terisak, tidak sanggup menahan tangisnya. Mengapa? Mengapa kau bisa memaafkan saya dengan mudah? Karena kebencian hanya akan membebani hati saya, jawab Anton dengan bijaksana. Dan karena saya percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Pak Budi menghela napas lega sekaligus takjub. Integritas dan kemurahan hatimu luar biasa, Anton. Lebih dari yang bisa kubayangkan. Tapi, Anton melanjutkan dengan suara tegas, ada satu hal yang ingin saya minta. Apapun itu, sahut Pak Budi cepat. Saya ingin proses pemulihan nama baik saya dilakukan dengan benar. Bukan dengan cara menyembunyikan kesalahan Ricardo, tapi dengan mengungkapkan kebenaran secara transparan. Permintaan itu membuat Pak Budi dan Ibu Desi saling memandang dengan kagum. Bahkan dalam posisi sebagai korban, Anton masih memikirkan keadilan dan transparansi. Kau benar, Pak Budi mengangguk. Kebenaran harus diungkapkan seutuhnya. Besok akan ada rapat umum karyawan di mana Ricardo akan mengaku di depan semua orang. Dan kami akan mengirim pernyataan resmi ke desamu, membersihkan namamu sepenuhnya. Pertemuan pagi itu tidak hanya mengembalikan harga diri Anton, tetapi juga mengajarkan pada semua yang hadir tentang kekuatan memaafkan dan pentingnya memperjuangkan kebenaran. Saat konvoi mobil meninggalkan desa, Anton berdiri di teras rumahnya, merasakan kedamaian untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Beban berat yang menyelimuti hatinya perlahan mulai terangkat, digantikan oleh harapan baru akan masa depan yang lebih baik. Pagi itu, suasana di PT Budi Sentosa tampak berbeda. Sebuah rapat umum darurat telah diumumkan, mengumpulkan seluruh karyawan di aula utama perusahaan. Bisik-bisik penasaran bergema di sepanjang koridor, dengan berbagai spekulasi tentang tujuan pertemuan mendadak ini. Anton, yang tiba bersama Pak Budi dan Ibu Desi, merasa detak jantungnya berdegup kencang. Ini adalah pertama kalinya ia kembali ke gedung megah ini sejak pemecatannya yang memalukan. Namun kali ini, ia tidak datang dengan kepala tertunduk, tetapi dengan punggung tegak dan keyakinan penuh bahwa kebenaran akan bersinar. Gugup? Tanya Ibu Desi lembut, memperhatikan raut wajah Anton. Sedikit, Bu. Tapi lebih lega bahwa akhirnya semuanya akan jelas. Jawab Anton sambil menarik napas dalam. Pak Budi memandangi Anton dengan bangga. Hari ini bukan hanya tentang memulihkan namamu, Anton. Tapi tentang menegaskan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh perusahaan ini, kejujuran, keadilan, dan integritas. Ketika mereka memasuki aula, ratusan pasang mata langsung tertuju pada mereka. Terdengar desahan keheranan ketika karyawan melihat Anton berdiri di samping Pak Budi, serta Ricardo yang masuk dengan wajah pucat dan langkah gontai. Pak Budi langsung menuju podium. Wajahnya serius namun penuh ketegasan. Rekan-rekan sekalian, kita berkumpul pagi ini untuk sebuah masalah penting yang menyangkut integritas dan keadilan di perusahaan kita. Suasana di aula langsung hening. Semua perhatian tertuju pada direktur utama mereka. Beberapa minggu yang lalu, kita semua menyaksikan sebuah insiden yang menyebabkan pemecatan Anton. Hari ini, saya berdiri di sini dengan berat hati untuk mengakui bahwa keputusan itu didasarkan pada informasi yang salah dan bukti-bukti palsu. Desisannya riuh rendah menyebar di seluruh aula. Pak Budi kemudian menceritakan seluruh rangkaian kejadian yang sebenarnya. Bagaimana Ricardo karena cemburu buta telah merancang konspirasi jahat, memanipulasi bukti, dan memaksa karyawan lain untuk terlibat dalam fitnah tersebut. Saya meminta Ricardo untuk maju ke depan dan mengakui perbuatannya, ucap Pak Budi dengan suara tegas. Dengan langkah berat, Ricardo menghampiri podium. Tangannya gemetar memegang mikrofon. Suaranya parau ketika mulai berbicara.
Saya tidak punya alasan yang bisa membenarkan apa yang telah saya lakukan. Matanya berkaca-kaca. Karena kecemburuan buta dan rasa tidak aman, saya telah menghancurkan nama baik seseorang yang tidak bersalah. Saya memfitnah Anton, memanipulasi bukti, dan membohongi semua orang. Ricardo kemudian menceritakan detail rencananya dengan jujur, tanpa mencoba mengurangi kesalahannya. Ia mengaku telah memanfaatkan posisinya sebagai keponakan direktur untuk memaksa Doni dan Siska terlibat dalam konspirasinya. Kepada Anton, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada paman dan bibi saya telah mengecewakan kepercayaan kalian. Dan kepada semua karyawan, saya telah mengkhianati nilai-nilai perusahaan ini. Setelah Ricardo selesai, Pak Budi kembali mengambil alih podium. Atas tindakan ini, dengan sangat menyesal saya harus mengumumkan bahwa Ricardo tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini. Doni dan Siska juga akan menerima sanksi yang sesuai. Pak Budi kemudian memandang Anton yang duduk di barisan depan. Anton, maukah kau maju ke depan? Dengan jantung berdebar kencang, Anton berjalan menuju podium. Sorotan lampu dan tatapan semua orang membuatnya gugup, tapi tekadnya lebih kuat. Rekan-rekan sekalian, mulainya dengan suara yang awalnya gemetar, tapi semakin mantap. Beberapa minggu terakhir adalah periode tersulit dalam hidup saya. Tidak hanya karena kehilangan pekerjaan, tapi karena kehilangan kepercayaan dan nama baik. Ia memandang sekeliling ruangan, menatap mata setiap orang yang hadir. Tapi hari ini, kebenaran telah terungkap, dan saya memilih untuk memaafkan, bukan karena saya lemah, tapi karena saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Aplause spontan pecah memenuhi ruangan. Banyak karyawan yang terlihat tersentuh oleh kemurahan hati Anton. Pak Budi kembali mengambil mikrofon. Dan sekarang, dengan segala kerendahan hati, saya ingin secara resmi mengundang Anton untuk kembali bergabung dengan perusahaan kita. Bukan sebagai office boy, tapi sebagai karyawan magang di divisi operasional dengan program pelatihan khusus. Ibu Desi yang duduk di kursi rodanya di samping panggung tersenyum bangga. Ia tahu ini adalah awal yang baru bukan hanya untuk Anton, tapi untuk seluruh budaya perusahaan. Setelah rapat usai, banyak karyawan yang mendatangi Anton untuk menyampaikan permintaan maaf dan dukungan mereka. Bahkan beberapa yang dulu ikut menjauhinya, kini mengakui kesalahan mereka. Saya minta maaf, Anton, ucap seorang supervisor dari divisi pemasaran. Saya seharusnya tidak ikut-ikutan menjud gemu tanpa tahu kebenarannya. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting sekarang kita bisa mulai lagi dengan baik, jawab Anton dengan lapang dada. Di sudut ruangan, Ricardo mengumpulkan barang-barangnya dari kantor. Sebelum pergi, ia menghampiri Anton. Terima kasih sudah memaafkan saya. Saya berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya doakan yang terbaik untukmu, Ricardo, ucap Anton sambil menjabat tangannya. Hari itu menandai kebangkitan kembali Anton, bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai simbol keteguhan hati dan integritas. Perjalanannya masih panjang, tapi dengan kebenaran yang telah terungkap dan dukungan dari orang-orang yang percaya padanya, masa depan terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Bulan-bulan berikutnya menjadi periode transformasi bagi Anton. Kembali ke PT Budi Sentosa dengan status baru sebagai karyawan magang divisi operasional, ia menyambut kesempatan kedua ini dengan semangat yang membara dan komitmen yang tak tergoyahkan. Pak Handoko, kepala divisi operasional yang dulu sempat meragukannya, kini menjadi mentor langsung yang dengan sabar membimbingnya. Anton, hari ini kau akan belajar tentang manajemen rantai pasok kita, ujar Pak Handoko suatu pagi di ruang kerjanya yang baru. Khususnya untuk pengiriman barang ke daerah pedesaan, termasuk desamu sendiri. Anton bersemangat. Saya sangat tertarik dengan topik ini, Pak. Selama ini saya perhatikan, ada beberapa kendala dalam distribusi ke daerah pedesaan yang mungkin bisa kita efisienkan. Pak Handoko tersenyum. Itulah mengapa kami menempatkanmu di sini. Kau punya perspektif unik sebagai orang yang benar-benar memahami kehidupan di desa. Minggu-minggu berlalu dengan Anton menyelami setiap aspek operasional perusahaan. Dari manajemen gudang, penjadwalan pengiriman, hingga negosiasi dengan vendor lokal. Ia tidak hanya belajar dengan cepat, tetapi juga mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali tidak terpikirkan oleh karyawan lain. Suatu sore,
Ketika sedang menganalisis rute pengiriman ke daerah terpencil, Anton menemukan sesuatu yang menarik. "Pak Handoko, boleh saya bertanya?" Anton mendekati mentornya dengan beberapa printout data di tangan. "Tentu, Anton. Ada masalah. Saya perhatikan untuk pengiriman ke daerah Sungai Rindang dan sekitarnya, kita selalu menggunakan truk besar yang harus memutar jauh karena jembatan tidak mampu menahan beban. Tapi jika kita menggunakan truk kecil dan memanfaatkan feri penyeberangan, bukankah biayanya bisa lebih hemat?" Pak Handoko mengambil data yang ditawarkan Anton. "Masalahnya, feri itu tidak selalu tersedia dan biayanya tidak pasti." "Justru itu, Pak." Anton membuka laptopnya dan menunjukkan spreadsheet yang telah ia buat. "Saya sudah menghitung. Jika kita membuat perjanjian tetap dengan operator feri dan mengoptimalkan jadwal pengiriman, kita bisa menghemat hingga 30% untuk rute tersebut. Plus, waktu pengiriman jadi lebih cepat karena tidak perlu memutar." Pak Handoko memeriksa data dengan cermat. Matanya berbinar. Ini brilian. Kenapa tidak ada yang memikirkan ini sebelumnya? Karena mungkin tidak ada yang benar-benar memahami geografi daerah itu seperti saya, Pak. Saya tumbuh di sana, saya tahu setiap jalur alternatifnya. Ide Anton tidak berhenti di situ. Dalam minggu-minggu berikutnya, ia mengajukan beberapa proposal perbaikan lainnya, dari sistem pengemasan yang lebih efisien untuk produk tertentu, hingga pemanfaatan komunitas lokal sebagai titik distribusi yang mengurangi biaya logistik. "Anton, aku ingin kau mempresentasikan ide-ide ini langsung pada Pak Budi," ucap Pak Handoko suatu hari dengan wajah bangga. "Ini bisa mengubah cara kita beroperasi di daerah pedesaan." Presentasi itu dilakukan di ruang rapat direksi seminggu kemudian. Anton, dengan pakaian baru yang dibelikan Ibu Desi, berdiri percaya diri di depan Pak Budi dan tim manajemen senior. "Bapak-bapak, data menunjukkan bahwa 40% dari biaya operasional kita berasal dari distribusi ke daerah pedesaan," mulainya dengan suara mantap. "Dengan optimasi yang saya usulkan, kita tidak hanya bisa menghemat biaya, tetapi juga memperluas jangkauan pasar kita." Selama 30 menit berikutnya, Anton memaparkan analisis mendalam dan solusi-solusi inovatif. Yang mengejutkan banyak orang, ia tidak hanya berbicara tentang angka dan efisiensi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih baik dengan komunitas lokal. Ketika kita melibatkan masyarakat setempat sebagai mitra distribusi, kita tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga membangun loyalitas merek yang kuat, jelas Anton dengan penuh semangat. Setelah presentasi, Pak Budi berdiri dan bertepuk tangan. "Luar biasa, Anton. Ini perspektif segar yang sangat kita butuhkan." Salah satu direktur senior, Pak Wisnu, mengangguk setuju. "Saya harus akui, saya sempat meragukan keputusan untuk menempatkanmu di posisi ini. Tapi hari ini kau membuktikan bahwa latar belakang dan pengalaman hidupmu adalah aset berharga bagi perusahaan." Ibu Desi yang hadir sebagai peninjau khusus tersenyum bangga dari kursinya. Dia selalu punya potensi besar. Yang dia butuhkan hanyalah kesempatan. Keesokan harinya, Pak Budi memanggil Anton ke ruangannya. "Anton, berdasarkan rekomendasi Pak Handoko dan tim manajemen, kami memutuskan untuk mengimplementasikan proposalmu. Dan yang lebih penting, kami ingin kau yang memimpin tim kecil untuk menerapkannya." Anton hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Saya memimpin tim?" "Iya. Kau akan bekerja dengan beberapa staf dari divisi operasional dan logistik. Ini adalah tanggung jawab besar, tapi kami percaya kau mampu." Perjalanan Anton dari office boy yang difitnah menjadi pemimpin proyek adalah bukti nyata bahwa ketulusan dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Di desanya, kabar tentang keberhasilannya menyebar dengan cepat, mengubah pandangan masyarakat yang dulu menjauhinya. "Kau menjadi kebanggaan kita, Anton," ucap Bu Siti ketika Anton berkunjung ke warungnya suatu akhir pekan. "Maafkan ibu dulu." "Sudah, jangan diingat lagi, Bu. Yang penting sekarang kita semua bisa belajar untuk tidak mudah menghakimi orang lain." Bagi Anton, kesempatan kedua ini bukan hanya tentang membangun karir, tetapi tentang membuktikan bahwa integritas dan ketekunan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya menggapai mimpi-mimpi yang selama ini ia perjuangkan. 6 bulan telah berlalu sejak Anton diberi mandat untuk memimpin proyek optimasi distribusi pedesaan. Di bawah bimbingannya,
Tim kecil yang terdiri dari 5 orang telah berhasil mengimplementasikan perubahan-perubahan revolusioner dalam sistem logistik perusahaan untuk daerah terpencil. Ruang rapat direksi pagi itu dipenuhi oleh para manajer senior yang penasaran dengan laporan perkembangan proyek percontohan. Anton, yang kini tampil dengan kepercayaan diri yang matang, berdiri di depan presentasinya dengan postur yang tegap namun tetap rendah hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mulanya dengan suara jelas. Dalam 6 bulan terakhir, kami telah mengimplementasikan sistem distribusi baru di 3 kabupaten percontohan, termasuk daerah asal saya, Sungai Rindang. Slide presentasi menunjukkan grafik-grafik yang mengesankan. Hasilnya, kita berhasil mengurangi biaya distribusi sebesar 35%, memangkas waktu pengiriman rata-rata 2 hari, dan yang paling membanggakan, meningkatkan penjualan di daerah tersebut sebesar 28% melalui perluasan jangkauan yang lebih efektif. Pak Wisnu, Direktur Keuangan yang dikenal skeptis, mengangguk pelan. Data yang impresif. Bisakah kau jelaskan kunci keberhasilan ini? Tentu, Pak, jawab Anton sambil beralih ke slide berikutnya. Kunci utamanya adalah melibatkan masyarakat lokal. Kita menciptakan sistem hub and spoke di mana kita bekerja sama dengan koperasi desa sebagai pusat distribusi. Mereka yang mengatur pengiriman terakhir ke warung-warung kecil, sementara kita fokus pada pengiriman antar hub. Seorang manajer dari divisi pemasaran menambahkan, yang juga luar biasa, program ini menciptakan efek positif pada brand image kita. Masyarakat melihat kita bukan sebagai perusahaan besar yang hanya mengambil keuntungan, tetapi sebagai mitra yang peduli pada pengembangan ekonomi lokal. Presentasi berlanjut dengan rencana ekspansi ke daerah-daerah lain. Anton dengan mahir menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi setiap kekhawatiran yang diajukan para direktur. Di akhir presentasi, Pak Budi berdiri dengan wajah berbinar. Anton, yang kau capai ini melampaui semua ekspektasi kita. Bukan hanya dari segi finansial, tapi juga dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dengan komunitas. Beberapa jam kemudian, Anton dipanggil ke ruangan Pak Budi. Ibu Desi sudah menunggu di sana dengan senyum bangga. Anton, ucap Pak Budi serius. Berdasarkan prestasimu yang luar biasa dan dampak positif yang kau bawa bagi perusahaan, kami memiliki penawaran khusus untukmu. Ibu Desi mengambil alih pembicaraan. Kami ingin kau memimpin divisi baru, Corporate Social Responsibility and Rural Development. Divisi ini akan menangani semua program pengembangan masyarakat pedesaan, sekaligus mengoptimalkan operasional kita di daerah tersebut. Anton terkesima. Memimpin divisi? Tapi saya belum memiliki pengalaman yang cukup. Kau sudah membuktikan kemampuanmu, sela Pak Budi. Kau memahami dunia pedesaan seperti tidak ada eksekutif lain di perusahaan ini. Dan yang paling penting, kau memiliki hati yang tulus untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Kami akan memberimu tim yang solid dan mentor yang berpengalaman, tambah Ibu Desi. Tapi kau yang akan memimpin dan mengembangkan visi divisi ini. Anton membutuhkan waktu beberapa saat untuk memproses penawaran itu. Dari pemuda desa yang miskin dan tanpa masa depan, kini ia ditawari posisi sebagai kepala divisi di perusahaan besar. Ini luar biasa, gumamnya akhirnya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Katakannya, ujar Pak Budi sambil tersenyum. Ini adalah kesempatan untuk menciptakan perubahan yang lebih besar. Tidak hanya untuk perusahaan, tetapi untuk masyarakat pedesaan seperti tempatmu dibesarkan. Dengan mata berkaca-kaca, Anton mengangguk. Dengan senang hati, Pak, saya terima. Saya berjanji akan bekerja lebih keras lagi dan tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak dan Ibu. Beberapa minggu kemudian, pengumuman resmi dibuat. Anton, mantan office boy yang pernah difitnah, kini diangkat menjadi Head of CSR and Rural Development. Pengumuman ini awalnya menimbulkan kehebohan, tetapi semua keraguan sirna ketika para karyawan melihat rencana kerja detail yang telah disusun Anton untuk divisi barunya. Bahkan Ricardo,
yang kini bekerja di perusahaan lain dan sudah berubah menjadi pribadi yang lebih rendah hati, mengirimkan pesan ucapan selamat. Anton, kau pantas mendapat ini. Pelajaran darimu telah mengubah hidupku. Teruslah menjadi inspirasi. Puncak dari perjalanan Anton datang ketika ia diundang untuk berbicara di sebuah seminar bisnis nasional tentang inovasi distribusi pedesaan. Di atas panggung, berbagi tempat dengan para eksekutif ternama, Anton bercerita tentang perjalanannya tanpa rasa malu. 6 bulan yang lalu, saya hanyalah seorang office boy yang dipecat karena fitnah. Tapi saya percaya bahwa ketulusan dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Kunci keberhasilan kami sederhana, mendengarkan dan melibatkan masyarakat lokal, memahami kebutuhan mereka, dan membangun kemitraan yang setara. Aplause bergemuruh memenuhi ruangan. Banyak peserta seminar yang terinspirasi oleh kisahnya yang autentik dan pendekatannya yang manusiawi. Kemenangan Anton bukan terletak pada posisi atau jabatannya, tetapi pada kemampuannya membuktikan bahwa nilai-nilai luhur seperti kejujuran, ketekunan, dan empati tetap relevan bahkan dalam dunia bisnis yang keras. Pemuda desa yang tulus itu akhirnya menemukan tempatnya, bukan dengan mengubah siapa dirinya, tetapi justru dengan tetap menjadi dirinya yang sebenarnya.